Bunda, kita mulai ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya bahagia sekali sore ini bisa mendampingi keluarga-keluarga muslim di Indonesia. Mungkin ada yang non-muslim juga barangkali ingin mendengarkan konsep fitrah. Insya Allah ini konsep fitrah ini konsep yang universal gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas inti dari fitrah, yaitu keimanan. Jadi ada 8 fitrah memang nanti kita akan bahas, tapi inti fitrah adalah keimanan. Kalau Profesor Dr. Muhammad Yasin dalam bukunya Fitrah The Islamic Concept of Human Nature menyebut fitrah adalah the spiritual nature. Jadi sifat dasar spiritual, sifat dasar keimanan. Jadi keimanan itu sudah Allah install dalam diri setiap manusia jauh sebelum manusia dihadirkan ke dunia. Insya Allah kita akan bahas hari ini ya. Dan nanti bagaimana tahapan-tahapannya. Gitu ya. Jadi fitrah ini tidak banyak, don't too much teaching ya. Jadi tidak banyak mengajar sebenarnya, tapi lebih banyak membangkitkan, ya, lebih banyak menggairahkan. Ya, kalau dalam metodenya adalah keteladanan dan atmosfer kesalihan. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menanti saya dan sudah bersabar untuk nanti mendengarkan. Mungkin 1 jam ke depan kita akan sama-sama membahas ya bagaimana fitrah keimanan itu kita tumbuh suburkan dalam jiwa anak-anak kita. Gitu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayo sekalian ayah bunda yang saya muliakan, para pengemban fitrah anak-anaknya dan fitrah dirinya, ya, termasuk fitrah kaya bundaan, nanti kita akan bahas juga sedikit, yang Allah berikan amanah fitrah itu, gitu ya, yang kelak mengantarkan fitrah-fitrah itu kepada peran-peran peradaban terbaik. Ya, ada peran sebagai daiyah, ada peran sebagai basyiro wa nadhiro, ya, pembuat solusi bagi umat, ada peran keayah bundaan, ya, saya nyebutnya regeneration maker, dan seterusnya. Nanti dengan pendidikan yang benar, maka anak-anak kita, termasuk diri kita, akan mencapai sebuah puncak kehidupan, yaitu hidup yang seimbang berdasarkan fitrah dan peran-peran terbaik selaras dengan fitrah. Ya, huyikum jami'an bitaitil Islam, semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share screen. Ya, alhamdulillah sudah dapat share aksesnya. Terlihat screen-nya? Terlihat ya? Ups, kok hilang? Oke. Terlihat screen-nya? Kelihatan ya? Sudah terlihat semua teman-teman? Terlihat, Ustaz. Kelihatan? Oke. Baik. Ini judul yang diberikan oleh komunitas Sakinah ya, membangun fitrah keimanan anak gitu ya. Dan hari ini memang ini menjadi topik yang sangat penting gitu ya. Belum lama saya menulis di Facebook, seringkali orang tua dilema ya antara ketaatan dengan kebebasan gitu ya. Ini anak-anak nih dibikin taat dulu apa dibikin bebas dulu gitu ya. Karena dulu di masa lalu itu anak-anak begitu tertekan ya dengan pendidikan yang begitu ketat ya, begitu formal. Akhirnya muncul gerakan baru, anak-anak dibebaskan gitu ya, agar bahagia, agar menyenangkan. Tapi kemudian jadi efek baru ya, anak-anak generasi terbaru ini kemudian jadi sangat apa ya, mungkin nampak ketika besar liberal gitu ya, semau gue ya dan seterusnya. Lalu kemudian balik lagi ke masa lalu ya, jadi gimana pendidikan ini kemudian lebih banyak diadapnya gitu ya, supaya anak-anak itu lebih patuh dan seterusnya. Padahal sebenarnya antara ketaatan dengan kebebasan itu adalah fitrah itu sendiri gitu ya. Jadi fitrah manusia itu adalah pertama memang tadi disampaikan bahwa fitrah itu intinya iman ya. Jadi intinya ketaatan sebenarnya. Ya, bagaimana manusia itu taat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk jadi manusia dengan tugas untuk menjadi hambanya, ya, untuk tunduk dan patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemampuan tunduk dan patuh itu, tunduk patuh taat gitu ya, tau'an wa karhan itu dengan sukarela maupun terpaksa itu sudah Allah berikan sejak di alam ruh gitu ya. Termasuk juga kebebasan gitu ya. Kebebasan dalam Islam ini bukan kebebasan seperti di barat ya, tapi kebebasan untuk memilih ya. Maka manusia itu yang membedakan kita dengan malaikat dan dengan setan itu, kalau setan kan selalu salah kan, kalau malaikat selalu benar. Nah, kalau manusia diberi kebebasan untuk ikhtiar, untuk memilih. Ya, tapi memilih ini adalah dalam Islam disebut dengan khiyar atau ikhtiar. Gitu ya. Ikhtiarnya adalah dari kata khoir, artinya apa? Bebas memilih, gitu ya, memilih yang baik karena khoir.
Jadi sebenarnya dua-duanya fitrah ini. Nanti gimana tahapan-tahapan nanti kita akan bahas ya. Oleh karena itu di dalam konsep pendidikan Islam itu ada yang disebut dengan tarbiyah, ya dari kata roba ya rubu artinya menumbuhkan, gitu ya, menumbuhkan giroh, ya, mahabbah, kecintaan, kesadaran itu disebut dengan tarbiyah. Ada juga pendidikan dalam Islam disebut dengan ta'dib, ya. Ta'dib ini disebut ta'dib karena dia mengadabkan, yang menanamkan adab. Nah, adab ini sebenarnya banyak dia maknakan sebagai disiplin, sebagai ketaatan. Ya, walaupun makna adab sesungguhnya adalah bukan disiplin, bukan ketaatan. Adab itu adalah memahami tata letak kedudukan segala sesuatu di semesta. Ya, sebenarnya selaras dengan fitrah juga ya, yaitu kedudukan ya. Bagaimana jadi ayah itu adab, bagaimana jadi ibu yang baik itu adab. Ya, bagaimana mendidik anak usia dini ya itu adab ya. Kalau kita didik anak tidak paham karakteristik usia dini, kita namanya biadab atau tidak beradab. Bagaimana mendidik anak 7 sampai 10 gitu ya. Itu bagaimana memahami karakteristik anak pada tiap tahap itu disebut adab sebenarnya gitu ya. Maka mendidik pun harus beradab gitu. Yang ketiga adalah taklim ya. Taklim ini adalah ilmu gitu ya. Jadi dalam Islam kata ilmu ini atau apa ya atau pengajaran ilmu gitu ya atau pengilmuan ini gitu itu sebenarnya kitabullah gitu ya. Nah, kita sekarang orang modern kalau disebut ilmu yang terpikir apa? Sains, teknologi ya. Itu ilmu juga betul. Tapi ilmu capaian, ya ilmu mubasyarah, ilmu hasil penelitian yang kebenarannya relatif gitu. Sementara kitabullah itu ilmu yang kebenarannya mutlak. Jadi sama-sama ilmu tapi ada degree, ya ada derajatnya gitu ya. Nah, maka dalam pendidikan nanti kalau Imam Ghazali nyebutnya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Gitu ya. Fardu ain ini kalau Imam Hambali nyebutnya sesuatu yang dibutuhkan ya dalam 24 jam sehari semalam disebut fardu ain. Gitu ya. Ya kalau misalnya anak sudah wajib sholat, maka dia harus wajib ilmu tentang sholat gitu ya. Gitu ya. Termasuk akidah ya. Ketika dia mulai tumbuh, maka akidah itu penting ya untuk diajarkan dan seterusnya. Nanti kita akan bahasnya. Jadi ada tarbiyah, ada ta'dib, ada ta'lim. Kalau tarbiyah bicara fitrah, kalau ta'dib bicara adab, kalau ta'lim bicara ilmu. Ya, ini sebenarnya ada juga definisi-definisi lain, tapi yang mudah kita pahami tiga ini. Walaupun ada ulama nyebutnya ta'dib cukup. Betul ya, karena ta'dib ini ujung dari pendidikan adalah adab. Ya, manusia yang adil dan beradab, ya, kalau Pancasila ya. Itu ujung dari pendidikan. Ya, tapi untuk memahami nanti kita bagi jadi tiga. Gitu ya, teman-teman. Insya Allah hari ini kita akan bahas itu. Sebelum sampai ke sana, ya saya akan bahas dulu tiga ini ya. Ada tiga agenda pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bahas semuanya. Pertama, fitrah dan klasifikasi fitrah. Ya, apa sih fitrah gitu ya? Kalau tadi kita sebut inti fitrah adalah keimanan, tapi sebenarnya fitrah itu sendiri apa gitu. Yang kedua, klasifikasi fitrah, ya, agar kita bisa paham bahwa fitrah itu apa saja sih sebenarnya yang mesti ditumbuhkan gitu ya. Dan 8 dimensi fitrah ini nanti semuanya terkait dengan spiritual. Ya, misalnya kayak makan itu fitrah nggak? Fitrah kan, setiap manusia butuh makan. Tapi bagaimana makan yang imani, gitu ya, makan yang sesuai dengan tuntunan sunnah gitu kan. Ya kalau dalam maka nanti ada fitrah, ada adab ya. Bagaimana makan dengan tangan kanan, ambil yang terdekat gitu ya. Tidak tergesa makannya gitu ya, tidak terburu-buru, tidak berlebihan gitu ya dan seterusnya. Jadi dalam Islam makan pun itu maknanya spiritual. Belajar juga sama ya, bukan learning for learning ya. Banyak kita temukan orang learning for learning, belajar untuk belajar. Karena sebenarnya dalam Islam learning for Allah. Jadi belajar itu fitrah ya, karena setiap manusia diberikan kemampuan untuk menerima ilmu. Dan dalam kata lain kemampuan untuk menyerap ilmu atau kemampuan untuk belajar, untuk yu'allimunal kitab wal hikmah gitu kan. Nah, tapi ilmu ini bukan sekedar mengilmui gitu ya, tapi bagaimana ilmu ini untuk Allah gitu ya. Maka anak-anak harus terus sana arahnya. Ya, termasuk bakat misalnya. Bakat pun itu setiap anak unik kan ya, tapi bukan bakat for bakat atau bakat untuk kesenangan pribadi atau bakat untuk ego, tapi bakat untuk Allah. Ya, bagaimana anak dengan bakatnya itu harus nanti berkarya ya, berperan dalam bidang yang Allah kehendaki dan seterusnya gitu ya. Termasuk dalam seksualitas gitu ya. Hari ini di Fitrah Base Series itu kita hadirkan 2 maestro ya terkait dengan fitrah seksualitas. Ini hari ini begitu mengerikan nih seksualitas. Nah, seksualitas itu bukan dalam Islam bukan sekedar pendidikan seks ya, bagaimana reproduksi, bukan sekedar itu, tapi bagaimana seks for Allah ya, bagaimana anak-anak itu identitas gendernya itu ya jadi laki, jadi perempuan itu sesuai dengan Allah kehendaki gitu ya. Nanti ketika besar bagaimana menjadi ayah dan ibu ya, agar bisa berperan untuk menjadi pendidik peradaban dan seterusnya. Itu adalah juga fitrah. Jadi fitrah ini mengarah kepada spiritual ya, mengarah kepada aspek kepada dimensi spiritual. Oke, nanti kita akan bahas. Yang kedua tahapan penumbuhan keimanan ya, ini harus ada tahapannya kan. Tadi saya sampaikan ada ketaatan,
ada kebebasan, ya ada kecintaan, ya ada penempaan, ya ada kecintaan, ada kesadaran, ada penempaan, ya, atau pembebanan, gitu ya. Ini masing-masing tapi ini berbeda. Ya berikutnya nanti peran orang tua di mana? Nah untuk keimanan ini nggak ada cara lain, peran orang tua cuma ini, ya, keteladanan dan atmosfer kesalihan. Ya, saya bukan ulama, bukan ustadz, betul, ya tapi ketika Allah amanahkan fitrah kepada para ayah bunda, maka yang dibutuhkan ini, ya bukan cuma nyuruh-nyuruh, bukan cuma merintah-merintah, tapi bagaimana memberi keteladanan, jadi role model, gitu ya. Keimanan itu nggak bisa diajarkan, ya dia ditularkan, sepakatnya. Ya kalau anak nggak soleh ya berarti orang tuanya emang nggak soleh, gitu ya, sederhana sebenarnya. Yang kedua, atmosfer kesalihan. Ya, bagaimana kita menciptakan suasana salih di rumah. Ya, bukan suasana neraka, bukan suasana yang mencekam, ya, bukan suasana yang anak-anak tidak nyaman tadi ya untuk berbuat salah misalnya. Salah itu suatu hal yang wajar manusia kan. Ya, tapi bagaimana kemudian anak-anak menyadari kesalahan itu dan berani mengambil keputusan, menerima konsekuensinya dan seterusnya. Terakhir adalah ini. Nah, ini kunci penting ya bagi para ayah bunda, sangat strategis yaitu tazkiyatun nafs. Ya, pensucian jiwa kita sebagai ayah bunda, gitu ya. Karena jiwa yang suci inilah, jiwa yang lurus inilah, gitu ya, yang bisa mendidik fitrah. Ya, karena dalam jiwa itu, dalam jiwa ada fitrah. Ya, kalau jiwa ini baik, maka fitrah dia akan subur tumbuh indah, gitu ya. Maka fitrah ayah bunda akan bertemu dengan fitrah anak yang baik nih, gitu ya. Kalau fitrah ayah bundanya berantakan, nanti malah merusak fitrah anak. Itulah yang kata Rasul sebutkan, kulu maludin yuladul fitrah. Setiap anak dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah nih yang ngacak-ngacak nih. Ya, jadi yuwahidanihi, au yunasironihi, au yumajisani. Artinya apa? Ada orang tua yang fitrahnya itu sudah menyimpang menjadi Yahudi gitu ya. Walaupun Muslim, tapi kelakuannya Yahudi. Kalau sekarang disebut toxic parent. Ya, tahu Yahudi kelakuannya ya, suka nyaplok tanah orang, ya, suka motong pembicaraan, ya nggak mau terima kebenaran, begitu ya. Ngeyel, banyak kan orang tua yang ngeyel hari ini ya. Saya udah begini watak saya, jangan paksa saya gitu ya. Kemarin seorang ibu ngeluh suaminya susah bangun subuh. Nggak bisa bangun subuh suaminya sejak nikah selama 13 tahun pernikahan. Ya, itu anak-anaknya semua nular itu, gitu kan. Jadi saya bilang, ya saya udah gini, terima saya dong. Saya emang orang susah nggak bisa bangun pagi. Masya Allah gitu ya. Jadi merasa karakternya nggak bisa berubah, kemudian pengen anak-anaknya membaik gitu ya, pengen istrinya membaik. Akhirnya nyalah-nyalain istrinya. Istri saya ini begini-begini. Ya, kita ubah sendiri diri kita dulu gitu ya, baru berharap orang lain berubah. Maka kalau kita ingin anak-anak kita berubah menuju apa yang Allah kehendaki selaras fitrahnya, ya, maka jangan lupa ya orang tua harus memperbaiki juga jiwanya. Tazkiyatun nafs. Nanti kita akan bahas ilmu dalam Islam. Struktur jiwa seperti apa, mudah-mudahan cukup. Oke ya, saya akan mulai. Yang pertama ini fitrah dan classification of fitrah. Kenapa perlu diklasifikasi? Karena memang kita perlu kan dalam mendidik itu jangan sampai kecolongan nih, gitu ya. Jangan sampai kita cuma sibuk di fitrah belajar misalnya. Belajar aja ya, gimana anak itu antusias belajar, hebat dalam belajar, kita beli Lego, puzzle gitu ya, kita stimulus otaknya gitu ya. Tapi kita lupa menumbuhkan imannya, gitu ya. Ya iman aja misalnya ya, kita ceritakan nabi segala macam, tapi kita lupa menumbuhkan seksualitasnya misalnya. Bisa jadi anak yang saya sering menemukan anak yang hafiz Quran tapi melambai gitu ya, atau hafiz Quran tapi ada penyimpangan seksual. Kenapa? Fokusnya di keimanan tapi lupa di seksualitasnya gitu ya. Jadi 8 fitrah ini harus masing-masing kita pahami. Nanti kita lihat ya. Nah, kita saksikan sepanjang sejarah peradaban Islam, umat Islam itu kaya, Bapak Ibu sekalian ya, kaya dengan orang-orang yang punya peran peradaban terbaik. Nah, disinilah fitrah nanti berperan. Nah, gitu ya. Ini saya akan bahas cepat saja. Ini saya ambil dari setiap peradaban gitu ya. Dari sejak zaman Rasulullah ada Usama bin Zaid gitu ya, radhiyallahu anhu, ada Imam Syafi'i rahimahullah, ada Abu Musa al-Khawarizmi gitu ya, seorang pakar matematika, ada Imam Ghazali. Ini orang-orang yang ditarbiyah dengan benar, yang dididik dengan benar ya, dengan pendidikan Islam yang benar, maka muncul dia. Ya, banyak ayah bunda kan pengen anak seperti Muhammad Al-Fatih gitu ya. Kita lihat Muhammad Al-Fatih itu lengkap dia gitu ya, dan orang hebatnya lengkap. Sejak zaman Rasulullah. Usama bin Zaid ini ya, itu adalah sahabat muda ketika Rasulullah tua. Ya, jadi ketika Rasulullah muda, si Usama ini belum lahir atau masih bayi. Ketika Rasulullah wafat, beliau jadi Usama nih, Usama. Gitu ya, Rasulullah untuk memimpin perang Tabuk. Dalam Islam menikah itu 15 tahun ya, dan kemudian diminta memimpin perang Tabuk pada usia 16 tahun. Gitu ya. Ini
banyak pakar sejarah mengatakan kenapa Usama gitu ya, anak kemarin sore, kenapa nggak ada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, sahabat-sahabat yang lebih senior misalnya. Tapi kenapa Usama? Karena Rasulullah menunjukkan pada dunia bahwa begitulah generasi yang gitu ya, umur 16 atau 18 itu menjadi ahli fatwa, mufti gitu ya. Al-Khawarizmi juga sama. Umur 10 tahun dia habis Quran ya, human nature, tentang manusia. Jadi kalau diterjemahkan human nature ini, jadi sifat alami manusia lah. Ya, jadi bagaimana manusia itu dari sononya gimana gitu ya. Pendidikan pun di muka bumi yang tidak berangkat dari filosofi, berangkat dari konsep yang jelas tentang sifat dasar manusia, human nature. Dalam Islam disebut dengan fitrah. Ya, jadi kalau kita salah paham tentang konsep manusia, salah semua tuh, gitu ya. Nah, ini saya ambil dari disertasi ya, Muhammad Abbas Abdul Razak. Ya, saya kontak beliau. Nah, cuma sayangnya, gitu ya, kata beliau, kita sekarang banyak mengekor ya ilmu-ilmu psikologi Barat, ilmu tentang manusia dari Barat, ya, sehingga kita salah dalam mendidik anak, gitu ya. Bayangkan kalau kita misalnya melihat anak sebagai ini berapa teori sesat ya yang dipakai tapi ini gitu ya. Nah, ini seperti Freudian psychoanalysis ya, ini menganggap manusia itu digerakkan oleh motif dari alam gelap ya, libido, oleh seks. Sebenarnya kita melihat anak itu dilahirkan dalam keadaan digerakkan oleh alam sah. Dua, muncul radical behavior. Nah, ini yang 200 tahun nih kita menganut ini nih. Ya, kalau Bapak Ibu sering dengar kata-kata misalnya reward and punishment gitu ya. Nah, ini iya, nanti Bunda buatin. Bagaimana menstimulus anak supaya ya stimulus itu penting ya, teman kita harus paham juga nggak boleh overstimulus ya, lebih kepada intrinsik motif, bukan dari intervensi dari luar. Termasuk izin Ustaz, mohon maaf. Ibadah, tapi robotik aja, murojaahnya robotik ya, sekedar nuntasin apa daripada dimarahin gitu ya. Iya. Kan kasihan gitu ya. Banyak kasus di mana anak-anak itu berapa kasus ya seperti di pesantren misalnya, kalau libur dari pesantren pulang liburan ke rumah balik lagi seperti dulu gitu ya. Kok kamu nggak seperti waktu di pondok sih, murojaahnya, tilawahnya gitu ya, solehnya. Iya kan itu di pondok ya, sekarang saya libur gitu. Jadi solehnya liburan gitu ya, solehnya liburan. Itu jadi masalah kan ya. Jadi radical behavior ini adalah bahwa manusia itu kosong, manusia itu hewan. Kalau ingin bentuk manusia, intervensi dari luar. Ya, dengan stimulus, dengan pembiasaan, dengan reward punishment. Jadi manusia diperlakukan seperti hewan. Nah, ini jadi masalah selama 200 tahun ini, gitu ya. Jadi manusia yang dilihat negatifnya. Kemudian lahir lagi antitesanya. Jadi di barat selalu begitu. Begitu udah lama-lama dianggap jelek, bikin lagi dia antitesa baru. Ya, ini namanya humanistik psikologi. Nah, sekarang yang berkembang belakangan nih, gitu ya. Oh, manusia jangan dipaksa, ya manusia harus dibebaskan. Maka lahirlah konsep merdeka belajar. Sepakat ya? Gitu ya. Mereka belajar itu bagus juga gitu ya, tapi ingat ya, orientasinya harus lagi-lagi Allah. Karena ilmu juga tidak bebas nilai, sepakat nggak? Gitu ya, kayak misalnya Quran bilang manusia pertama Adam, tapi teori Darwin bilang manusia pertama manusia Homo erectus atau Pithecanthropus gitu ya. Ini agama sama sains berbeda gitu. Nah, itu pikiran sekuler tuh. Gitu ya. Kalau menurut agama salah, ya saya juga salah dong gitu ya. Apalagi teori evolusi itu kan belum bisa dibuktikan secara ilmiah sebenarnya. Ya, tapi ada filosofi besar di balik itu sehingga memaksa manusia untuk
untuk nurut pada teori itu. Itu juga bahaya. Gitu ya. Nah, ini humanistik psikologi ini muncul ya sebagai third force ya, kekuatan ketiga dari psikologi barat ya. Hari ini kita temukan itu bebas merdeka. Ya, maka kemudian bergerak nih anak-anak yang dulu ya, generasi orang-orang dulu zaman saya barangkali jadi anak yang patuh, nurut, tapi nggak kreatif, nggak inovatif, tapi sangat sangat patuh, nurut begitu ya. Muncul lagi generasi baru yang sekarang milenial ya, generasi yang inovatif, kreatif, tapi liar. Sepakat nggak? Ya, seolah dunia itu dalam genggaman dia, bebas mau gue, gitu kan? Nah ini kan enggak begitu Islam gitu ya. Jadi Islam itu bukan radical behavior gitu ya. Bukan manusia dipaksa seperti apa yang sistem mau. Bukan juga manusia dibebaskan semau gue ya menjadi apapun yang dia inginkan gitu ya. Manusia harus menurut kepada apa yang Allah inginkan. Sepakat nggak? Jadi ini walaupun kelihatan lebih keren ya, tapi cuman menekankan pada here and now. Hari ini sekarang ini yang kemudian melahirkan banyak anak-anak yang liar begitu ya, liberal sekarang ya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tiga selective view of human nature barat yang bikin kita sesat sebenarnya gitu ya. Maka Islam datang bukan bawa ini. Islam datang itu bahwa manusia itu sudah ada fitrahnya dan fitrah adalah kebaikan. Ya, jadi berbeda dengan radikal yang manusia lahir kosongan atau seperti binatang, enggak, manusia membawa kebaikan. Ya, manusia lahir itu membawa innate goodness. Ya, bukan membawa innate sins. Dosa bawaan itu enggak dikenal dalam Islam. Itu agama sebelah. Gitu ya. Nah, Islam juga harus digunakan di jalan Allah, bukan untuk kesenangan pribadi, ya, bukan untuk egosentrik, ya, bukan untuk kalau sekarang narsistik, gitu ya. Tampil kaya raya gitu ya, tapi membuktikan bahwa bayi itu lahir nggak kosong, jadi udah dipatahkan. Ya ini Katolik dia, seorang profesor dokter namanya Justin L. Barrett, itu mengatakan baby born as believer. Ya, dia riset selama puluhan tahun, dia temukan bahwa anak-anak itu masih kecil kalau ditanyakan tentang kenapa sih ada kupu-kupu, kenapa sih indah, jawabannya selalu jawaban spiritual, ya, karena Tuhan Maha Besar. Ya, jadi jawaban spiritual. Tapi anehnya katanya makin gede, anak-anak jawabannya makin menyimpang, ya makin materialistik gitu. Nah, jadi akhirnya mengatakan baby born as believer. Sampai dia bilang kalau ada anak taruh di pulau, nggak usah diapa-apain, gedenya pasti beriman. Gitu. Tauhid kalau kita gitu ya. Itu fitrah kan. Ya, jadi ini bicara fitrah iman. Gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW di zaman beliau banyak orang-orang yang disebut orang Hanif ya. Orang Hanif yang dia bertauhid, tidak nyembah berhala ya. Seperti Khadijah, ya pamannya Khadijah, Waraqah bin Aufal. Itu orang-orang Hanif. Ya orang-orang yang bertauhid walaupun mereka belum ada nabi ya yang hidup pada zaman itu yang memberikan pencerahan, tapi mereka masih Hanif ya, masih ngikutin agama Ibrahim ya. Walaupun sekitar itu nyembah berhala dan seterusnya. Jadi orang-orang Hanif gitu ya, orang-orang yang fitrahnya masih lurus walaupun belum turun syariah pada waktu itu. Oke ya, nanti baby born believer. Nah, ini juga ada riset yang mengatakan bayi itu sudah punya moral atau belum. Ini menarik nih risetnya. Jadi bayi ternyata sudah punya moral. Ya, ada bayi 3 bulan, ya itu dikasih lihat ada 3 boneka ya. Lagi ada satu boneka itu mencoba membuka kotak, satu boneka kemudian bikin rusuh ya. bikin rusuh, yang satu lagi boneka satu menolong ya, gitu ya. Dan itu diulang-ulang sandiwara bonekanya. Di akhir sesi anak ini suruh pilih boneka mana yang mau dibawa pulang. Ternyata 97% anak-anak itu umur 3 bulan memilih boneka yang baik, yang menolong si boneka yang buka kotak ini ya. Jadi ternyata moral itu sudah diinstal dalam diri anak-anak kita. Kenapa bias? Ada sebagian anak yang mungkin dia dengan selera ya, dia lebih memilih kaos warna merah, kan ada boneka merah, ada boneka hijau atau dan seterusnya. Tapi kebanyakan anak-anak memilih boneka yang baik. Berarti apa? Moral sudah diinstal tuh. Itu amazing bagi orang barat tuh hari ini. Jadi anak-anak lahir nggak kosong ya, betul nggak kosong. Ya itu cuma mereka nggak tahu fitrah ya. Nah, kita ini harusnya mengenal fitrah lebih dalam. Ya, filmnya sih, tapi teacher mengenal fitrah, ya human nature. Ini saya nggak disertasinya. Nah ini buku pertama saya yang membedah konsep fitrah dari Profesor Muhammad Yasin. Gitu ya, judul bukunya ini bisa di-download free di internet ya, Fitrah di Islamic Concept of Human Nature. Oke ya, jadi saya pakai landasan. Nah menurut beliau
tadi Muhammad Yasin ada 3 tentang fitrah. Jadi interpretasi, menyebut interpretasi tentang fitrah. Golongan pertama, ulama pertama ini mengatakan fitrah itu dual. Jadi begitu anak lahir itu sudah diinstal kebaikan dan keburukan. Dalilnya ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu ya dalilnya. Jadi begitu lahir, manusia punya ini diusung oleh 2 ulama kontemporer, yaitu Qutb dan Ali Syariati. Gitu ya. Ini orang Sunni, saya Qutb, sekali lagi orang Syiah nih, Ali Syariati. Ini ulama kontemporer. Jadi anak itu dilahirkan sama kayak John Locke nih, anak lahir kosongan ya. Itu berangkat dari ini, bahwa kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian dalam keadaan bodoh ya. Jadi manusia itu surah An-Nahl nih. Gitu ya. Terus yang ketiga, nah ini kebanyakan ulama justru yang ketiga nih, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan positif adanya. Nah, jadi manusia itu tidak membawa keburukan, hanya membawa kebaikan saja. Gitu ya. Ini pendapat ketiga ini saya penganut yang ini. Berpendapat ini Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Jauziyah, Imam Nawawi, Al-Qutubi, As-Sabuni, Al-Faruqi, apa yang lama begitu ya. Jadi menganut paham ini. Ya, baik yang salafi maupun yang sekarang gitu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini dalilnya apa? Kalau ini dalilnya dari surat Ar-Rum, surat 30 ayat 30 ya. Fitratullah, tetaplah pada fitrah Allah, fatarana sa'alaiha. Jadi tidak mungkin Allah suruh kita tetap pada fitrah Allah kalau fitrah itu buruk, sepakat nggak? Makanya kita diminta fitratullah, tetaplah pada fitrah Allah, fatarana sa'alaiha. Telah menciptakan menganggarkan kajian saya penganut yang ini. Yang positif adanya. Jadi sejak pada ini bahwa anak itu lahir nggak bawa keburukan. Kalau ada keburukan itu faktor eksternal. Nah, ini baik 3 kelompok ulama ini iblis gitu ya. Cuma satu yang buruk ya, buruk eksternal. Faktor eksternal yang kebaikan apa? Ini kenabian dan wahyu. Kenabian dan wahyu, kenabian dan wahyu. Jadi kebaikan itu ada internal, ada eksternal. Yang disebut internal adalah fitrah. Yang eksternal adalah kenabian dan wahyu. Ya, jadi ulama lah, konsep keulamaan itu dalam Islam yang tidak ada di agama lain. Ya, jadi agama lain konsep kenabiannya itu ya terputus. Kalau Islam enggak kan? Dari Nabi kepada sahabat, tabiin terus sampai sekarang. Maka dalam Islam ada otoritas, ada sanad gitu ya. Jadi ilmu dalam Islam itu nggak putus dia. Gitu. Jadi inilah faktor cahaya dari luar ya. Jadi Nabi dan kitab gitu. Sementara faktor cahaya dari dalam adalah fitrah itu sendiri. Yang membedakan adalah tadi ya, ada yang mengatakan lahir itu sudah bawa kebaikan dan keburukan, lahir kosongan. Tapi mereka sepakat ya bahwa faktor kebaikan dari luar adalah iblis, faktor kebaikan dari luar akan lahir dengan mau kebaikan. Bahasanya begini, innately predisposed to know God and to do good. Ya, jadi sudah secara bawah sudah diinstal kemampuan untuk mengenal Tuhan dan melakukan. Mana cerita itu dari sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ada sebuah hari yang disebut dengan the day of Alastu. Nah, ini hari yang disebut the origin of man. Ya, jadi asal mula kita tuh di sini, the day of Alastu. Ya, di hari inilah kita nggak ingat Bapak Ibu ya, karena kita waktu itu masih di alam ruh ya, tapi kita bukan direkam di memori tapi di jiwa kita. Setiap jiwa-jiwa pernah merasakan ya peristiwa ini dan itu dirasakan ketika lahir. Ya, maka begitu lahir itu setiap manusia pasti mencari Tuhan, sepakat ya. Begitu lahir setiap manusia pasti suka kebaikan. Begitu lahir setiap manusia suka keadilan. Nah, karena sudah diinstal gitu ya, tapi memori kita lupa. Maka Allah ingatkan di surat Al-A'raf 7172, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah, jadi Allah buka dengan kata itu, dan ingatlah. Wa idh akhadha rabbuka, ketika Rabbmu ya mengeluarkan dari bani Adam min zuhurihim ya, dari tulang sulbinya, zuriyatahum, semua keturunannya, washhadahum ala anfusihim, dan bersaksi kepada jiwa-jiwa. Nah, jadi meminta persaksian kepada jiwa-jiwa. Jadi kita semua dikumpulkan. Barang-barang kumpulnya ya, anak dan nenek semua barang-barang ruh itu dikumpulkan. Lalu kemudian Allah bersaksi, meminta persaksian, wasyhadah akinu robmu. Gitu ya. Kebayang kalau Allah bertanya, marrobuka, gitu ya. Kita bingung jawabnya. Tapi Allah alastu birabbikum, dengan santun begitu ya. Nanti marrobuka nanti. Kalau kita sudah hadir ke dunia, sekarang ini ya, kemudian kita meninggal baru tanya marrobuka. Ya, nanti nggak bisa jawab, kelewatan itu. Nah, tapi Allah sudah ingatkan ya bahwa kita dulu pernah diminta persaksian alastu birabbikum. Dan subhanallah ya Bapak Ibu sekalian, kita masih berupa ruh waktu itu. Ini udah ada wujudnya nih dalam rahim ini. Kita masih berupa ruh, belum
ada wujudnya. Ubala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Nah, para ulama mengatakan di titik itulah manusia diberi kemampuan pertama berbahasa, gitu ya. Nah, bahasanya jadi kemampuan menerima ilmu sebenarnya. Jadi sebut hayawan itu natikoh ya. Jadi hayawan itu bukan binatang tapi makhluk ya, makhluk yang natikoh bisa nanti menerima kitabullah kan. Jadi ketika Allah kirim nabi-nabi, ketika Allah kirimkan kitab-kitab ya, maka manusia itu disiapkan untuk menerima ilmu, menerima kebenaran, knowledge. Gitu ya. Yang kedua adalah manusia juga dikenalkan dengan Allah ya. Jadi Allah yang mengenalkan dirinya. Alastu birabbikum. Akalnya. Nah, wadahnya adalah human nature, fitrah. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu, inilah sebenarnya unsur stabilitas dalam hidup kita. 3 hal ini selalu menyertai. Orientasi hanya kepada Allah semata. Yang kedua, ilmu harus bersumber dari kitabullah, kebenaran yang mutlak. Yang ketiga, human nature, ya, dirawat fitrahnya dengan baik agar bisa terus dekat dengan Allah, agar bisa menerima kebenaran, knowledge, gitu ya. Oke, nah ini maka secara kesimpulan, and to do good and to accept the true knowledge. Jadi fitrah itu adalah kemampuan ya yang Allah install ya dalam diri setiap manusia untuk pertama ma'rifatullah ya atau ubudiyatullah, untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi maka inti dari iman itulah ini, to know God. Ya, jadi kata mengenal Allah itu dalam Islam bukan sekedar tahu ya, tapi mengenal. Beda ya, mengetahui dan mengenal beda nggak? Beda ya. Contohnya apa? Kalau ada tetangga datang gitu ya, tetangga baru nih misalnya baru pindah, kita tanya sama orang lain gitu ya, sama istri misalnya, Bu itu siapa sih Bu? Istri kita bilang, oh itu tetangga baru namanya Pak Hari dari Jawa Barat gitu ya. Istri yang ngomong. Tapi kalau kita nanya, itu namanya mengetahui. Tapi kalau kita tanya langsung sama tetangga kita, Pak selamat pagi, Bapak baru ya? Iya kenalan gitu ya. Dari mana Pak? Ngobrol, itu namanya mengenal gitu ya. Jadi mengenal itu langsung dengan objek yang mau kita kita ingin ketahui. Kalau mengetahui saja itu ada lewat orang lain. Oleh karena itu Allah berikan kita kitabullah, ya berikan kita kenabian agar kita mengenal langsung. Nah, itu disebut marifatullah, gitu ya. Nah ini ulama juga mengatakan nggak mungkin Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah kalau kita nggak diberi kemampuan ma'rifatullah dan ubudiyatullah, gitu ya. Jadi ini udah diinstal dalam ruh. Yang kedua to do good, ya ini seringkali orang-orang sekarang menganggap karakter itu dibentuk dari luar, bukan Bapak Ibu ya, karakter itu sudah ada dari dalam. Ya tadi ya to do good ini. Jadi akhlakul karimah itu sudah ada. Tadi maka riset itu membuktikan bayi itu usia 3 bulan sudah tahu tentang baik dan buruk, sudah tahu tentang justice, mana adil mana enggak tahu dia. Gitu ya, itu sudah diinstal Allah gitu. Maka ini tapi harus ditumbuhkan nih. Ini kan baru potensi-potensi ya, benih-benih harus ditumbuhkan. Gitu ya. Jadi dalam Islam itu lebih banyak inside out, bukan outside in. Ya, iman, kesadaran, akhlak gitu. Itu inside out, adab gitu ya, dibangkitkan karena sudah ada kebaikan itu. Yang ketiga adalah panduan. Nah, ini umat Islam atau manusia perlu panduan yang disebut dengan kitabullah. Ya, maka kemampuan yang hakiki yang diberikan Allah pada manusia adalah to accept the truth, untuk menerima kebenaran. Gitu ya. Jiwa manusia akan nolak kalau ilmu yang masuk tuh salah gitu ya. Kalau fitrahnya masih lurus ya. Kalau fitrahnya masih lurus dia akan nolak tuh. Misalnya laki sama laki bisa nikah loh gitu. Itu masa sih gitu ya. Bisa sih nikah tapi kawin kan nggak bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi fitrah yang baik itu akan menolak keburukan. Kalau lurus ya, itu akan menolak keburukan. Oke ya. Itu disebut dengan hanif ya, orang-orang yang hanif. Oke, kita teruskan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ya fitrah itu dia kompatibel dengan kitabullah. Nah, jadi kalau para ulama menyebutnya fitrah itu Imam Ghazali, bukan Imam Ghazali, Ibnu Qayyim Jauziyah, atau Ibnu Taimiyah, mohon maaf, itu menyebut fitrah yang dalam diri manusia disebut fitrah al-gharizah. Sementara kitabullah disebut fitrah al-munazalah karena kompatibel ya. Gitu ya. Jadi ulama menyebutnya apa yang ada dalam kitabullah pasti cocok dengan fitrah. Apa yang selaras dengan fitrah pasti cocok dalam kitabullah, gitu ya. Ini sudah diteliti banyak orang gitu ya. Jadi misalnya makan babi haram di Quran ya, babi haram di Quran. Maka seluruh umat manusia sebenarnya nggak makan babi. Ya, sejak zaman Adam sebenarnya nggak makan babi gitu ya. Kenapa makan babi? Karena ada peristiwa tuh, ada peperangan, ada bencana alam, ada kemiskinan, kemudian kekurangan makanan, akhirnya makan babi, makan kadal, makan kodok gitu ya. Nah ketika sudah masa damai jadi tradisi, jadi keterusan gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Ya, jadi ada penggerak halal living itu menemukan bahwa bangsa-bangsa besar seperti Cina gitu ya, terus India begitu ya, bangsa-bangsa yang besar yang lama dalam sejarah itu mereka nggak makan babi, termasuk Jepang gitu ya.
Itu kenapa sehari ini orang pada makan babi, karena tadi ya ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang menyebabkan mereka menjadikan makan babi jadi tradisi, atau makan kalong, makan apa yang aneh-aneh itu. Gitu ya. Jadi ini compatible. Jadi misalnya perintah sholat dalam Al-Quran. Saya sering bilang ya, hari ini orang tua mengeluh anaknya susah bangun subuh. Kalau dalam Al-Quran ada perintah bangun subuh, ya perintah sholat gitu ya, untuk bangun subuh, maka seharusnya fitrah itu cocok, sepakat nggak? Kalau fitrah nggak cocok dengan perintah Quran, ada yang salah dengan fitrah. Nah, perhatikan anak-anak kita ya, hari ini susah disuruh bangun subuh kan, padahal setiap bayi suka bangun subuh. Sepakat nggak? Siapa yang pernah punya bayi? Suka bangun subuh, jam 2 bangun, ya kan? Jam 3 bangun. Yang nyuruh tidur lagi siapa? Ayah bundanya. Tidur ya anak masih gelap gitu ya. Ayah bunda masih ngantuk kan, kita yang ngerusak fitrah itu. Ya kita udah jadi orang yang muslim tapi bukan gitu ya. Nah, gitu. Termasuk misalnya makan. Ya, anak-anak itu waktu kecil perhatikan ya, makanannya halal dan toyib kan? Atau paling nggak toyib lah makanan. Kan syarat halal itu toyib sebenarnya. Toyib itu ya makanan yang organik, yang sehat ya. Anak-anak kecil makannya apa? Makan yang tidak terlalu asin, ya, tidak terlalu manis, makan yang alami kan, mangga, pisang, jeruk, sepakat ya. Kenapa ketika besar makan junk food? Gitu ya. Kita mengenalkan gitu ya. Kita yang gagal membuatnya terpesona dengan makanan halal dan toyib. Akhirnya dia halal memang labelnya ya, di minimarket terdekat, tapi nggak toyib kan. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu juga fitrah ya, fitrah yang dalam jasmani yang harus juga dirawat nanti. Nah, jadi ini fitrah dan kitabullah ini kompatibel. Apa yang dalam kitabullah pasti relevan dengan fitrah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tugas kita merawat ini, gimana biar fitrah ini terus bercahaya gitu. Sehingga cahayanya itu bisa sefrekuensi dengan cahaya kitabullah. Gitu kan? Jadi kalau kita ingin menerima kebenaran, menerima kitabullah, maka tumbuhkan fitrahnya dengan sebaik-baiknya. Oke? Nah ini maka ada seorang ulama nih, ini pesan dari ulama Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh Abdul Rahman Albani mengatakan dalam bukunya Madkhal ila Tarbiyah fi Dawil Islam, gitu ya. Beliau mengatakan murabi atau pendidik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah mengkaruniakan fitrah gitu ya, termasuk bakat-bakat manusia. Gitu. Jadi Allah yang menciptakan fitrah, yang kedua katanya, dan Allah pula lah yang menyediakan jalan bagi tumbuh dan berkembang dan bekerja fitrah itu sesuai dengan tahapan. Jadi Allah sediakan tahapan-tahapan. Ya, ada tahap usia dini, ada tahap usia murahakoh gitu ya, dan seterusnya. Ada sinu tamyiz, sinu murahakoh, ada sinu taklif. Itu sudah tetapkan tahapannya. Dan Allah Jalla telah menetapkan syariat, ya, menetapkan kitabullah itu, agar fitrah itu tumbuh semakin sempurna, bagus, dan bahagia. Maka katanya, maka aktivitas seorang pendidik, seorang murabi, seorang ayah, seorang ibu gitu ya, just follow the fitrah. Ikuti aja fitrah itu yang telah Allah tetapkan dan pandulah dengan syariat, dengan kitabullah sehingga menjadi sempurna dia. Maka pendidikan itu sebenarnya nanti ujungnya adalah insan kamil. Ya, insan kamil adalah manusia yang seutuhnya. Apa yang seutuhnya? Manusia yang tumbuh fitrahnya paripurna. Ya, semua fitrahnya tumbuh dengan baik, fitrah iman, fitrah bakat, fitrah belajar, fitrah seksualitas, fitrah sosialitas, ya, nanti kita bahas itu. Oke ya Bapak Ibu. Nah, itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka ini. Ya, kenapa ada peristiwa The Day of Alastu, hari Alastu gitu ya? Karena ada ini. Ya, karena Allah inginkan kita semua jadi hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, agar manusia tunduk dan patuh kepadanya, maka disiapkan bekalnya ya di alam ruh, ya, yaitu berupa persaksian tadi, Alastu birabbikum. Dan ada 3 yang diinstal ya, kemampuan untuk mengenal Tuhan, termasuk untuk beribadah pada Tuhan. Yang kedua, kemampuan untuk berakhlak mulia, to do good. Yang ketiga adalah kemampuan menerima kebenaran, gitu ya. Nah, termasuk ini nanti menerima tugas. Nah, ini dalam fitrah sudah diinstal. Setiap kita adalah khalifatullah fil ard ya. Kita adalah wakil Tuhan di muka bumi untuk merawat, ya, untuk merawat bumi, gitu ya, untuk memelihara, gitu ya. Jadi Allah berikan amanah itu kepada kita, gitu ya. Nah, ini kita sudah paham semua. Jadi ada mission, ada purpose. Nah, beda ya. Kalau purpose itu beribadah kepada Allah, kalau mission itu menjadi khalifah Allah. Jadi kita punya tugas. Ya, kalau beribadah itu dia kehendak Allah, dia purpose kan, itu given. Kita nggak bisa tidak mau, gitu ya. Ada seorang ulama bilang karena kita diciptakan untuk beribadah, maka defaultnya manusia itu tunduk dan patuh pada sesuatu. Jadi 24 jam dalam sehari semua manusia tunduk dan patuh pada sesuatu. Nah, cuma masalahnya sesuatu itu Allah apa selain Allah, gitu ya. Nah, ini karena manusia diberi kemampuan ikhtiar tadi, kebebasan memilih. Karena manusia diberi kemampuan memilih, maka manusia kadang-kadang kurang ajar gitu ya, memilih yang bukan ahsanu amala. Allah akan uji kalian dan Allah akan lihat siapa yang paling baik amalnya, ahsanu amala gitu ya. Nah, ini tugas kita. Jadi dari mana kita tahu tugas kita? Ya dari fitrah-fitrah itu.
Ya, maka untuk merawat bumi, untuk mendamaikan manusia itu sudah dalam fitrah kita. Oke ya, nah ini landscape peradaban ini. Ini semua kita bicara fitrah iman ya. Jadi ini kan kita hadir itu dalam wujud peradaban nanti ya. Jadi manusia dihadirkan untuk membangun peradaban Islam. Nah, ketika manusia dilahirkan itu manusia membawa fitrah tadi ya. Yang kedua, manusia ditempatkan di bumi di posisi yang kita nggak pernah kendaki, gitu kan? Kita ditakdirkan Allah untuk hidup di Indonesia, maka kita diamanahkan Indonesia, gitu ya, diamanahkan bumi di belahan Indonesia. Dan kita nggak pernah meminta ya, kita dihadirkan di zaman apa? Kenapa kita nggak ditakdirkan di zaman Julius Caesar? Kenapa nggak kita dilahirkan di zaman Rasulullah misalnya gitu ya? Kenapa kita dihadirkan di abad 21, abad 22? Ya, ada pandemik lagi, ada krisis lagi gitu ya. Menyaksikan saudara kita dibantai di Palestina. Itu kehendak Allah semuanya gitu ya. Maka manusia harus menerima ini, harus ridho pada posisi ini gitu ya. Maka Allah berikan fitrah itu. Agar manusia mampu hidup pada tempat di mana dia ditakdirkan lahir, mampu hidup pada zaman di mana ditakdirkan hadir, gitu ya, dan mampu menerima kitabullah sebagai panduannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dalam didik anak harus ada 4 ini yang terlibat. Pertama fitrah anak, gitu ya. Yang kedua alam di mana dia tinggal. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di mana ya, misalnya di pedesaan atau di mana, maka alam itu penting. Kenapa? Agar anak-anak nanti bisa jadi khalifah kan, bagaimana dia bisa merawat bumi gitu. Yang kedua, bagaimana fitrah itu interaksi dengan zaman, ya, dengan teknologi, dengan sains, gitu ya, dengan gadget misalnya. Gadget itu bagian dari zaman ya, dengan sejarah di mana dia hidup, gitu ya, dengan bangsa di mana dia ditakdirkan hadir. Maka penting belajar sejarah, ya, belajar teknologi, gitu ya. Tapi bukan berarti kita dikendalikan oleh teknologi ya, justru kita yang mengendalikan teknologi. Jadi dalam konsep fitrah gadget nggak dilarang gitu ya, tapi harus ada tahapannya gitu ya. Harus kita yang menguasai gadget, bukan gadget yang menguasai kita. Nah, seringkali banyak orang tua tidak paham itu, ya, sehingga gadget dianggap kemodernan, anak-anak dikasih gadget, anak-anak SD masih kelas 3 dibeliin gadget, umur 7 tahun dibeliin gadget gitu ya. Karena ini anaknya hebat nih gitu ya. Bukan berarti saya nolak teknologi, enggak ya, anak-anak butuh teknologi gitu ya, tapi juga harus ada tahapannya gitu ya, enggak gebaya-uyah. Nah, yang keempat adalah panduan kitabullah. Nah, gitu kan. Ini yang membuat manusia tidak tersesat. Gitu. Jadi harus ada panduannya. Kalau nggak ada panduan gimana kita tahu kebenaran? Gimana kita kenal Allah? Ya, gimana kita tahu kebenaran? Gimana kita mengenal fitrah kalau nggak dari kitabullah? Sepakat ya? Ini termasuk kenabian. Ya, saya nyebutnya life system. Nah, 4 komponen inilah yang menjadi dasar peradaban kalau kita mau anak-anak kita tegak tadi, memiliki peran peradaban terbaik. Nah, ini kalau di dalam pendidikan peradaban atau tarbiyah hadoriyah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi unsur peradaban ada 4 tadi, manusia, bumi, waktu, sistem hidup. Maka pendidikan itu harus berbasis kepada fitrah. Fitrah manusia, fitrah alam, fitrah zaman, termasuk juga kitabullah atau fitrah al-munazalah. Jadi ini fitrah semua nih. Agar kenapa? Agar nanti anak-anak kita punya peran peradaban. Ya, ada peran peradaban individual, ada peran peradaban komunal. Yang individual apa? Rahmatil alamin, basyiro wa nadhiro. Membawa berita gembira dan peringatan. Yang kedua adalah khairul ummah dan ummatan wasatan. Bagaimana anak kita nanti secara kolektif menjadi khairul ummah, jadi umat yang terbaik dan umatan wasatan gitu kan. Nah, maka pendidikan tujuannya ke sini gitu ya, bukan mengantarkan anak kita jadi pekerja, jadi kuli gitu ya. Jadi perbaikan ekonomi, bukan. Pendidikan itu mengantarkan anak-anak kita dari fitrahnya, interaksikan dengan alam, dengan zaman, dengan sistem hidup atau kitabullah sehingga mencapai peran peradaban terbaik. Ya, dengan semulia-mulia akhlak atau semulia-mulia adab. Nah, ini konsep pendidikannya ini. Oke ya, kita teruskan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah ini pendidikan itu nanti bagaimana anak kita dari fitrah itu menuntaskan tugas-tugas langitnya sebagai ayah ibu, sebagai daiyah, penyuruh kebenaran ya, sebagai solution maker ya, orang yang memberikan solusi bagi umat ya, sebagai innovation maker, ulil albab ya, memberikan riset-riset terbaik gitu ya, sebagai social maker ya, membuat komunitas atau berjamaah gitu. Jadi ada 8 tugas, karena ada 8 fitrah, ada 8 tugas gitu ya. Nah, 8 tugas inilah yang nanti kalau ini tercapai, maka tercapailah maksud Allah menghadirkan kita sebagai khalifah dan sebagai untuk beribadah kepadanya. Kalau tugas-tugas ini nggak tercapai, jadi ayah ibu galau, jadi daiyah kagak nggak bisa gitu ya, nggak punya giroh ya, dalam sosial cuma sosialita, dalam belajar cuma ngejar ijazah, ya dalam pekerjaan cuma ngejar duit gitu ya, maka tugas-tugas langit ini nggak akan tercapai. Ya kita akan hina tuh, ya cuma berkubang dalam dunia. Itu yang menyebabkan manusia menderita kan, yang gitu ya, karena tidak memenuhi hak-hak fitrahnya. Ya, untuk mencapai tugas langitnya. Oke ya, nah ini saya ambil dari kitab Mizanul Amal, ya Imam Ghazali. Satu lagi dari Kimia As-Sa'adah, saya dapatkan 8 fitrah. Nah,
gitu ya. Kenapa perlu dijembreng jadi 8 fitrah tadi udah dibahas ya, agar kita mudah nanti dalam merencanakan kegiatan bersama anak. Gitu ya. Jadi fitrah mana nih yang belum tumbuh nih gitu. Oh, fitrah estetika belum ya. Ini penting juga kan Islam Allah itu indah, suka keindahan. Ya, semua mufasir itu pencipta sastra. Hati-hati ya Bunda ya. Kita seringkali kalau seni itu dari barat haram gitu ya. Belum tentu gitu ya, tergantung seninya gitu. Gitu ya. Dalam Islam juga ada seni kan. Ya, seni tilawah gitu ya, seni khat ya, seni kaligrafi gitu kan, seni arsitektur juga seni gitu ya. Termasuk bahasa ya, sastra gitu. Maka para ulama itu atau para mufasir biasa pencipta sastra. Karena mereka orang yang sangat sensitif sama bahasa. Sepakat nggak? Nggak mungkin jadi mufasir kalau nggak mereka suka sastra. Umar bin Khattab suka sastra. Said Qutb suka sastra gitu ya. Hamka ya, ulama besar yang membuat tafsir di Indonesia juga pencipta sastra. Jadi Bapak sekalian, ini semua 8 dimensi fitrah ini harus tumbuh bersamaan. Harus tumbuh selaras ya. Ini bukan multiple intelligence ya. Pilih yang mana nih, bukan gitu ya. Ini semua harus tumbuh. Karena ini potensi. Tapi intinya adalah iman. Ya, bagaimana iman itu menjadi core dari semuanya. Ya, bagaimana seni bukan seni for seni, tapi seni for Allah. Gimana bakat bukan bakat for bakat, tapi bakat for Allah. Ya, gimana belajar bukan belajar untuk belajar, tapi bagaimana belajar for Allah gitu ya. Nah, itu harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak kita. Karena inti dari fitrah adalah keimanan. Itu yang saya mau sampaikan hari ini. Oke ya, nah ini kalau digambarkan kayak gini Bapak Ibu ya, ini kondisi jiwa manusia, ada nafs, ada akal, ada roh gitu ya. Maka fitrah ini melingkupi semuanya ini. Gitu ya, melingkupi dari jiwa. Maka kalau jiwa ini bersih, ditazkiyah, maka fitrah itu juga bersih. Ya, kalau jiwanya kotor, maka fitrah tertutupi dia. Gitu kan? Nah, 8 fitrah ini dia mengarah kepada keimanan. Gitu. Saya teruskan ya, seperti ini. Nah, sekarang tahap penumbukan fitrah. Nah, ini kita tunggu nih ya. Nah, jadi saya ambil dari kitab Imam saya lupa kitab ini. Ini dari Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan bahwa dalam ruh itu ada sudah terdapat benih katanya, benih kebaikan yang harus tumbuhkan menjadi pohon takwa atau sajaratut thayyibah dalam Al-Qur'an katanya. Nah, yang dimaksud dengan benih adalah fitrah. Jadi fitrah itu benih Bapak Ibu sekalian, harus tumbuhkan dia agar menjadi pohon takwa atau sajaratut thayyibah yang akarnya menghunjam ke tanah aslihu sabit ya, wa faruha fis sama, dan batangnya menjulang ke langit gitu ya, dan mereka menghasilkan buah sepanjang musim. Jadi benih harus tumbuhkan gitu ya. Jadi ini dalam pembahasan tasawuf ya sebenarnya, tapi kita bisa bayangkan ini adalah jiwa kita. Ya, jiwa itu ada benih ya, itu fitrah yang kalau dia dirawat, ditumbuhkan, dia akan menjadi buah. Nah, buah inilah yang tadi kita sebut dengan peran peradaban gitu ya. Jadi khalifah di muka bumi, menjadi basyiro wa nadhiro, yang menjadi daiyah, menjadi ayah dan ibu yang baik. Kenapa hari ini banyak orang galau jadi ayah dan ibu? Karena fitrah seksualitasnya nggak tumbuh kan, karena nggak pernah dididik fitrah seksualitas. Ya gimana kamu nanti jadi ayah yang baik, nah, jadi ibu yang baik, nah, nggak pernah kan, gitu ya. Kita cuma suruh kerja aja kan, nanti sekolah yang tinggi nak, biar kaya begitu ya. Akhirnya Allahnya juga ditaruh di samping gitu kan, nggak tumbuh. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti pohon inilah. Oke, saya cepetin ya. Nah, ini maka di dalam konsep fitrah itu ada 8 fitrah ini. Nanti kalau tumbuh dia jadi good life namanya, atau life balance. Jadi kalau fitrah iman nanti jadi spiritual life, kehidupan dalam spiritual. Kalau bakat jadi work life, ya. Kalau belajar jadi intellectual life. Kalau sosial ada fitrah, namanya fitrah ego ya, atau fitrah sosial. Kan ada perintah berjamaah di Quran ya. Kalau ada perintah berjamaah, maka kemampuan berjamaah itu atau kemampuan bersosial itu ada dalam fitrah. Maka dia harus nanti jadi social life gitu ya. Termasuk dalam jasmani tadi ya. Kita diminta untuk makan minum yang sehat begitu ya. Maka ada nanti berkembang jadi health life. Ya, gitu. Kemudian seksualitas bukan sekedar reproduksi tapi jadi family life ya. Keindahan juga bukan sekedar keindahan tapi jadi aesthetic life atau harmony life. Ya, termasuk kedewasaan ya. Jadi ada fitrah kedewasaan tuh. Ya, bukan sekedar gede gitu ya, gede tapi gede bodong gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah growth life, kedewasaan. Nah, ini masalah tumbuh jadi kehidupan yang baik. Nah, kalau tumbuh terus, maka dia jadi buah. Nah, buahnya ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau fitrah iman, ujungnya adalah change maker. Change maker itu sebenarnya inti dari keimanan, yaitu apa? Menyeru kebenaran. Yang melakukan perubahan ini, sebenarnya change maker ini bahasa lainnya da'iyah. Gitu ya, kalau kita perhatikan bagaimana Luqmanul Hakim ya, mendidik anaknya dari akidah, terus begitu sampai sholat, sampai kemudian ujungnya berdakwah gitu. Jadi inti daripada fitrah iman tuh kemampuan untuk menyeru kebenaran. Buat apa hafal Quran segala macam ya kalau nggak punya keinginan untuk menyeru kebenaran. Sepakat? Untuk membuat perubahan. Sampai sini change maker ini. Ya, termasuk dalam bakat. Bakat bukan cuma untuk pekerjaan, work life ya, cari kesenangan gitu ya, karir, tapi harus bagaimana buat solusi bagi umat. Nah, gitu ya.
Dalam belajar juga sama, bukan sekedar gaya-gayaan ya S3, PhD gitu ya, tapi bagaimana dia jadi inovator, innovation maker untuk umat semuanya, untuk Allah. Yang ketiga sosial juga sama, kemampuan bersosial ya, bikin WhatsApp, bikin grup, bikin komunitas sakinah misalnya, bukan sekedar komunitas sosialita, tapi bagaimana menjadi social maker, bagaimana menjadi jamaah yang bisa bekerja sama, bersinergi untuk menyeru kebenaran. Jadi semuanya diarahkan ke iman. Kesehatan juga sama ya, bukan sekedar ikut fitness ya, badannya fit, six pack gitu ya. Sehat, tapi bagaimana kesehatan itu ya digunakan untuk biar hebat dalam berjihad ya, hebat dalam perjuangan. Bagaimana kalau mau jihad sakit-sakitan gitu ya. Termasuk dalam menyehatkan lingkungan ya, environment health. Nah, ini family life juga sama ya, seksualitas bagaimana anak-anak kita meneruskan perjuangan. Ya, bukan sekedar punya anak lalu gede jadi sarjana lalu kawin lalu kita pensiun pulang kampung, enggak. Bagaimana anak melanjutkan perjuangan kita gitu ya. Kalau kita punya perjuangan apa misalnya menebarkan Al-Qur'an, ya menolong anak yatim, melestarikan alam gitu ya, membangun desa, apapun yang kita mau perjuangan untuk umat, anak-anak harus melanjutkan ya sesuai dengan bakatnya masing-masing tentunya. Nah, kemudian indah juga sama, bukan sekedar indah untuk indah gitu ya, tapi untuk kedamaian, untuk harmoni. Ya bagaimana kita membuat solusi-solusi bagi umat yang tidak hantam kromo, yang nyaman di telinga umat ya. Islam itu harus terdengar sebagai agama yang rahmati alamin, yang indah ya, bukan yang ditampilkan yang keras dan kasar begitu ya. Ini penting. Ya maka Nabi kita orang yang sangat santun ya dan seterusnya. Kalau perang lain lagi babnya ya, itu karena ada perlawanan. Ya tapi pada intinya adalah kedamaian. Islam itu sendiri artinya damai kan. Oke ya, kemudian kedewasaan. Ya bagaimana kita mendewasakan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah buahnya, lingkaran telur ini buahnya. Jadi kalau kita bayangkan benih adalah tanah itu ya, adalah benihnya gitu ya. Kemudian potensi adalah akar batang daun. Nah, ini potensi ini ya, yang tengah ini. Nah, kemudian buahnya adalah yang paling luar ini. Gitu ya, ini konsep fitrah begitu. Jadi kita harus paham itu. Oleh karena itu, kita harus tumbuhkan pohon itu seperti seorang petani. Nah, ini gitu ya. Mohon maaf ini kecepatan. Nah, maka jadilah gardener. Jangan jadi carpenter. Jadi jangan jadi tukang kayu ya. Kita serut, kita pantek, kita paksa, bukan itu. Jadilah para petani. Karena benih ini harus dirawat kan. Nah, tentunya ada secara tahapannya. Apa yang terjadi kalau benih baru tumbuh, kita paksa berbuah gitu ya. Baru merekah nih. 2-3 hari nanam cabai misalnya baru 2-3 hari baru merekah daunnya, kita siram banyak-banyak, kita pupuk banyak-banyak. Apa yang terjadi? Berbuah nggak? Enggak, membusuk akarnya. Sepakat ya? Begitulah dalam mendidik ayah bunda. Ada tahapan-tahapan. Tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Sepakat ya? Termasuk dalam fitrah iman. Maka dalam fitrah iman saya sampaikan secara umum ya, bahwa 0-6 tahun itu bagaimana menumbuhkan cinta dulu. Giroh dulu. Ya, nggak akan mungkin anak itu bisa patuh kalau nggak ada cinta. Sepakat nggak? Oleh karena itu Rasulullah SAW itu dengan indah itu mengatakan pada orang itu apa? Perintahkan anak kalian untuk sholat pada usia berapa? 7 tahun. Rasulullah tidak mengatakan sejak dini. Kenapa? Karena sejak dini itu bukan perintah. Sejak dini itu apa? Cinta dulu. Gitu ya. Cinta dulu, mahabbah dulu. Ya nggak ada seorang anak kecil di bawah 7 tahun yang suka diperintah. Sepakat? Dan sholat itu adalah perintah. Ya. Dan sholat itu adalah sesuatu yang formal. Very, very formal. Gerakannya harus tertib gitu ya. Nggak ada seorang anak pun di bawah 7 tahun yang suka gerakan formal. Sepakat ya? Sepakat nggak? Gitu. Anak saya suka tuh sholat nih. Iya, kalau ikut-ikutan iya tentunya. Ikut-ikutan ayah ibunya, sholat iya. Tapi suruh diem lebih dari 1 menit jago. Kecuali dimarahin, dicubit gitu ya. Atau anaknya penakut gitu ya. Nah, itu mungkin. Tapi kalau anaknya normal gitu ya, fitrahnya baik, dia pasti goyang-goyang sholatnya, gerak-gerak pasti ya. Karena nggak bisa diam di bawah 7 tahun ya. Karena mereka have no idea about adab. Ya, nggak punya ide tentang kepatuhan, tentang keteraturan, tentang rules. Gitu ya. Maka Rasulullah SAW dengan indah perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun, tidak mengatakan sejak dini. Karena ada masa 6 tahun yang untuk menumbuhkan girohnya, cintanya, konsep dirinya, konsep Allah, konsep Rasul, gitu ya. Tumbuhkan dulu itunya. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta kebaikan, cinta ayah bunda, cinta alam, gitu ya. Cinta makhluk, gitu. Itu dulu tumbuhkan. Kalau sudah tumbuh, nanti baru masuk perintah. Sepakat ya? Gitu. Jadi ada tahapannya. Nanti itu pun bertahap tuh, nggak tiba-tiba 7 tahun diperintah langsung patuh gitu ya. Ada tahapan sampai usia 10. Nah, nanti puncaknya usia 10. 10 tahun kalau masih nggak sholat juga ditempeleng. Nah, jadi ada berapa tahun tuh? Diperintah 7 kan ya, perintahkan sholat ketika 7, 8, 9, 10, ada 3 tahun. Ada masa 3 tahun agar jangan sampai ditempeleng ketika umur 10. Sepakat nggak? Jadi jangan fokus di tempelengnya ya, fokusnya pada buatlah program, rancanglah program agar anak itu punya kesadaran. Ya, kalau tadi 0-6 kecintaan, 7-10 ini kesadaran. Agar anak itu punya kesadaran untuk sholat tanpa disuruh-suruh. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan bahas. Ini secara umum dulu ya.
Nanti kenapa ukurannya sholat? Ternyata saya pernah teliti gitu ya. Kenapa Rasulullah mengatakan usia 10 tahun itu kalau nggak sholat dipukul, kamar dipisah. Tapi jangan fokus pada dipukulnya, fokus pada jangan sampai anak-anak disuruh-suruh sholat. Harus jadi kesadaran. Kenapa sholat begitu penting? Saya pernah tulis di Facebook ada 12 poin yang saya diskusi dengan para pakar juga ya. Yang pertama adalah self-regulation, kemampuan mengatur diri. Anak-anak yang sholatnya dilakukan dengan teratur ya, dengan kesadaran, dia punya kemampuan yang spesifik, yang sangat istimewa yang dibutuhkan menjelang dewasa, yaitu apa? Self-regulation. Kemampuan mengatur diri dibutuhkan oleh seorang orang dewasa manapun, sepakat ya? Sampai ini banyak ayah bunda yang nggak punya self-regulation, ya nggak bisa ngatur diri gitu loh. Subuh berantakan, nggak tahu mau ngapain hari ini, kayak orang buta jalan begitu ya. Nah ini self-regulation itu sudah umur 10, kemampuan mengatur diri. Gitu ya. Yang kedua, kenapa sholat itu menjadi begitu penting ya bagi anak umur 10 tahun? Yang kedua adalah kemampuan fokus, khusyuk, sepakat ya. Nah ini dibutuhkan oleh orang dewasa. Orang dewasa manapun butuh kemampuan fokus. Ya, maka dalam sholat kan ada khusyuk ya, khusyi'un. Ya, qad afahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khusyi'un. Khusyuk ini kemampuan yang dibutuhkan. Maka 10 tahun itu anak-anak harus mulai belajar fokus. Gitu ya, harus sudah punya kemampuan fokus, bukan belajar fokus, kemampuan fokus. Yang ketiga, apa? Kemampuan untuk contemplation, ya, kemampuan untuk contemplation, kemampuan merenung, ya, kemampuan untuk apa ya, melihat sesuatu yang nggak terlihat, ya, kemampuan spiritual, contemplation, merenung, memikirkan keadaan, yang merenung dan seterusnya gitu ya, reflection. Nah itu ada dalam sholat, sepakat nih Bapak Ibu ya. Nanti saya nggak akan bahas semuanya, tapi paling tidak 3 itu, self regulation, concentration atau fokus, yang ketiga adalah contemplation, kemampuan untuk contemplate, gitu, kemampuan untuk merenung dan seterusnya, atau reflection ya, itu penting dibutuhkan untuk orang menjelang dewasa. Oke Bapak Ibu ya, jadi 10 tahun. Nah begitu umur 10 tahun, 11 sampai 15 disebut dengan masa sinu murahakoh. Ini masa menjelang akil balik. Ya, akil balik ini pengertiannya 2 ya, ada mengatakan akil balik itu sudah keluar sperma, itu baru balik namanya. Kalau akil balik itu dia bukan hanya keluar sperma, tapi juga sudah jadi laki-laki dewasa, sudah mapan ya, gitu ya. Nah, maka akil balik itu dalam Islam 15 tahun. Kalau balik itu dia teraktivasi organ seksualitasnya. Misalnya kalau perempuan haid, kalau laki-laki mimpi basah, itu bisa umur 10, 11, 12 ya. Tapi idealnya harusnya balik dan akil itu bersamaan pada umur 15. Jadi begitu organ seksualitasnya teraktivasi, kemampuan kedewasaan sudah siap gitu ya. Nah kalau kita sekarang enggak, dewasanya nanti umur 27, dewasa psikologisnya, sementara dewasa biologisnya umur 10, kebayang nggak? Kebayang nggak anak laki-laki kita umur 10 sudah mimpi basah, baru bisa nikah umur 27. Kira-kira 17 tahun ngapain? Nah itu jadi that's problem ya, itu yang bikin jadi anak-anak kita kacau tuh. Ya LGBT masuk, seks bebas masuk, ya macam-macam masuk. Oke ya Bapak Ibu, jadi sinu murahakoh ini antara 11 sampai 15 ini masa menempa, ya masa pembebanan, ya gitu ya. Jadi masa anak-anak kemudian banyak diberikan proyek-proyek dakwah, proyek bisnis, proyek sosial itu 11 sampai 15. Agar kenapa? Agar begitu 15 atau 16 sudah siap masuk disebut dengan sinu taklif. Nah, maka semua ulama sepakat anak sudah 15 atau 16 tahun itu sudah masuk masa dewasa, bukan anak-anak lagi. Dia tetap anak kita, tapi bukan anak-anak lagi. Dia sudah jadi orang dewasa yang setara dengan ayah ibunya, setara dengan ayah dan ibunya. Ya, maka ulama sepakat anak yang sudah 15 tahun ke atas tidak wajib lagi dinafkahi. Kalau masih dinafkahi namanya bukan nafkah tapi sodakoh karena statusnya fakir miskin. Ya, jadi kalau ayah bunda di rumah masih ada anak yang 15 tahun ke atas masih disubsidi, itu bukan nafkah tapi sodakoh. Nah yang membedakan anak laki dan perempuan. Kalau anak laki wajib tuh. Kalau anak perempuan ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan anak perempuan sampai dia menikah masih ditanggung orang tua. Ada yang mengatakan sama dengan anak laki, 15 sudah cut off gitu ya, sudah dianggap mandiri, nggak wajib lagi dinafkahi. Nah gitu Bapak Bunda, Ayah Bunda ya. Jadi Islam itu kedewasaan itu 15, ya, bukan 18, bukan 20, bukan 27, 15 gitu ya. Makanya dulu ya pendidikan Islam dulu melahirkan orang-orang hebat belasan tahun. Kenapa? Karena memang targetnya akil balik, targetnya mukallaf gitu ya. Nah, disebut sinu taklif ya, masa-masa pembebanan. Gitu. Nah, banyak orang tua hari ini memberikan beban-beban syariat ya, taklif syar'i, suruh sholat, suruh puasa, suruh ngafal Quran dari kecil gitu ya, tapi tidak disiapkan menjadi mukallaf ketika 15. Buat apa? Gitu kan? Semua yang kita didik pada anak kita agar dia mukallaf kan? Agar dia bisa memikul beban syariah, agar dia bisa memikul beban umat, agar dia bisa memikul beban nafkahnya sendiri gitu ya. Jadi begitu 15 tahun bukan hanya wajib
syariahnya, tapi termasuk nafkah, jihad, ya, nikah dan seterusnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai mengartikan keimanan cuma sebatas ajaran agama, beda tuh. Ya, iman itu adalah kemampuan dia memikul beban syariah, kemampuan dia berdakwah itu iman, kemampuan dia menyeru kebenaran, kemampuan dia memikul tanggung jawab umat itu iman, ya, bukan sekedar hafal Quran, ngerti agama, bukan, gitu ya. Itu penting sebagai basic. Itu hanya just basic gitu ya. Tapi intinya adalah puncaknya bagaimana mampu menyeru kebenaran. Oleh karena itu perlu difahami tahapannya. Gitu ya. Nah, maka akhlak juga dalam Islam itu terkait dengan fitrah. Kita seringkali ngomong akhlak ya. Ngomong karakter muslim ini dari Yusuf Qaradawi banyak dipakai di sekolah-sekolah Islam, ya mereka bicara karakter tapi lupa bicara fitrah gitu ya. Misalnya gini ya, ini karakter kan salimul akidah, sahihul ibadah. Mungkin nggak dua hal ini tercapai kalau fitrah iman nggak tumbuh? Nggak mungkin kan? Sepakat nggak? Jadi banyak orang bicara karakter tapi lupa menumbuhkan benih. Karena dia berpikir seperti di barat ya, bahwa karakter itu dibentuk dari luar. Bukan, karakter itu ada benihnya, tugas kita adalah membangkitkan benih ini sehingga menjadi buah, karena akhlak kan buah tadi. Ini misalnya qadirun ala kasbi, nafyun ali ghairihi, ya bermanfaat bagi orang lain, ya mampu mencari nafkah, mungkin nggak bisa dihasilkan tanpa fitrah bakat yang tumbuh, tanpa fitrah sosialitas yang tumbuh, nggak mungkin kan, sepakat nggak? Nah gitu ya. Terus termasuk ini ada di sini harisun ala waktu, menjaga waktu ya, mungkin nggak itu tumbuh kalau kedewasaan nggak ada. Ya, kemampuan self regulation tidak ada, nggak mungkin kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika bicara akhlak karakter, kita harus bicara benih, gitu. Oke? Nah, ujungnya apa? Nah, ini diharapkan adalah munculnya manusia paripurna. Ya, semua aspek fitrahnya tumbuh dengan paripurna. Iman jadi change maker, ya. Ini nanti karakternya syaja'ah, ya. Dalam bakat juga jadi ihsan, gitu ya. Dalam ilmu juga jadi hikmah dan seterusnya. Nah, ini gambaran-gambaran puncak dari tarbiyah atau puncak dari pendidikan Islam. Tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini tahapannya saya cepetin aja agar ujungnya seperti ini. Oke, tadi sudah dibahas. Nah maka dalam Islam itu ada 3 nih. Udah habis waktunya ya? Masih ada? Cukup? Cukup udah? Oh ya. Nah, sedikit lagi ya, 1 menit lagi. Jadi dalam Islam tadi ada tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Nah ini harus tumbuh bersamaan nih. Gitu ya, harus tumbuh bersamaan. Tapi ada porsinya. Kita tadi dibahas ya, tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Nah ini juga, maka dalam Islam tuh juga ini iman sebelum Quran ya. Jadi iman sebelum ilmu, nanti ada adab sebelum ilmu dan seterusnya. Oke, saya cepetin aja. Nah, saya ingin tunjukkan slide ini. Nah ini Bapak Ibu, ini slide terakhir kita. Jadi tahapan iman seperti ini, gitu ya. Nah ini fitrah, semua fitrah sampai seperti ini. Jadi pertama konsepsi dulu. Jadi 0 sampai 6 tahun itu kalau fitrah iman, konsep tentang Allah, tentang Rasul. Konsep ini bukan teori ya. Konsep ini maksudnya hakikat ya, agar dia wujudnya cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran. Cinta dulu, bukan tertib. Nah, kalau tertib itu 7-10. Nah, 7-10 itu dibangun kesadaran. Disadarkan. Kalau 0 sampai 6 itu baru dikuatkan, dirawat. Dijatuh cintakan, itu 0 sampai 6. Kalau 7-10 mulai disadarkan gitu ya. Maka umur 7-10 ini banyak ngebolang Bapak Ibu. Napaktilas sejarah gitu ya, backpacker ke Hagia Sophia di Turki, backpacker umroh gitu ya, napaktilas sejarah Islam di Jawa Tengah misalnya ya, ke Museum Diponegoro begitu, ekspedisi ke ujung kulon ya untuk melihat bagaimana hukum Allah bekerja di semesta begitu ya, atau naik gunung bersama ayah. Jadi 7-10 ini berpetualang sebenarnya ya, tapi berpetualangan untuk memunculkan kesadaran. Kenapa? Karena perintah itu harus dibarengi kesadaran. 7-10 kan mulai diperintah sholat kan. Nah, bagaimana anak itu menyadari bahwa sholat itu penting dengan kesadaran. Ya, kalau dia ke puncak gunung, dia akan melihat ya bagaimana teraturnya semesta. Ya, bagaimana kalau saya tidak menyiapkan alat-alat yang rapi untuk sampai ke puncak, saya akan berantakan nanti, gitu kan? Maka penting adanya aturan, penting adanya adab, gitu ya. Penting adanya perintah sholat. Bagaimana semesta itu beredar pada garis edarnya dengan patuh, gitu ya. Maka kepatuhan itu suatu hal yang penting, harus disadari oleh anak 7-10 tahun. Gimana biar sadar? Banyak kebolang. Banyak melihat bagaimana dunia bekerja, itu 7-10. Gitu ya. Kalau 0 sampai 6 lebih banyak kisah-kisah. Ya, imajinasi, ya, contoh-contoh yang sederhana, itu 0 sampai 6, bukan tertib. Nah, 7-10 nanti mulai tertib. 11-14 nih mulai ditempa. Kalau sudah cinta masuk, kesadaran tumbuh, maka 11-14 tinggal menempa dengan hebat, gitu ya. Dengan banyak-banyak proyek ya, bukan rekening, bikinkan paspor gitu ya. Suruh backpacker yang lebih jauh ya, proyek-proyek magang misalnya bersama ulama, bersama orang soleh, ya orang-orang hebat begitu. Nah ini 11-14. Sehingga diharapkan 15 itu iman itu bukan sekedar iman ya, sudah tumbuh tadi jadi change maker, menjadi daiyah, yang menjadi orang yang berani menyeru kebenaran.
Ya, jangan seperti hari ini ya, banyak insinyur, dokter, hakim yang ijazahnya segudang, bukunya segudang besar, tapi tiba di masyarakat menjadi orang yang mati. Karena dia bukan orang masyarakat, dia nggak punya giroh keimanan. Gitu ya, ilmunya cuma untuk kesenangan dirinya. Gitu ya, makin tinggi ilmunya makin takut untuk membuat perubahan. Nah itu sering terjadi kan, karena apa? Karena tadi egosentrik. Karena mementingkan sukses dirinya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman sekalian, ini saya akhiri. Ini masih panjang sih sebenarnya, nanti saya berikan PDF-nya, ada contoh-contohnya gitu ya. Nah, ini detailnya seperti ini, ada contohnya nanti silakan atau kita kembangkan dalam tanya jawab ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, Ya, silakan. alhamdulillah. Baik Ustadz, alhamdulillah, masya Allah. Bagaimana ayah bunda sakinah wafar semuanya, masya Allah. Ini secara garis besarnya mungkin semua berawal dari orang tuanya ya. Bagaimana menjaga fitrah keimanan baik anak. Maka yang perlu dilakukan adalah orang tua pun juga perlu menjadi lebih dahulu menjadi yang soleh dan solihah gitu. Baik, sebelum ke pertanyaan Ustadz, Mina mau mengingatkan kepada ayah bunda sakinah wafar semuanya, untuk buku Akasah, Aku Kenal Allah, ini adalah buku terbarunya dari Sakinah, karena hari ini adalah PO terakhir, maka jangan lupa stay tune terus di Instagram kami, Sakinah Family, untuk segera pesan bukunya di Sakinah Rangers dan Sakinah Army. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Ada pertanyaan dari Iman Suhaimi. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Saya Iman Suhaimi mau menanyakan terkait hadis setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang berubah menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Maksud fitrah ini di sini apakah sama dengan Islam? Dan apakah anak-anak kecil yang belum balik dari orang tuanya yang Kristen bisa dikatakan Muslim? Ya, makasih Pak Suhemi, pertanyaannya bagus. Tadi lupa saya sentuh ya, hadis yang tadi sebenarnya secara implisit disampaikan bahwa setiap anak Muslim, karena kan kulu maludin duladul fitrah, ya. Setiap anak dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang merubahnya kan, yuwahidanihi, au nisranihi, au yumajisani. Tapi Rasulullah tidak mengatakan ayusalimanihi, menjadi Muslim. Kenapa? Karena fitrah itu ya sudah Islam dia, gitu ya. Maka semua ulama sepakat, anak-anak yang Allah wafatkan sebelum 15 tahun, dia fil jannah, di surga dia. Jadi walaupun ayah ibunya Kristen atau yang lain ya, kalau sebelum 15 tahun diwafatkan Allah, dia fil jannah. Setelah 15 tahun ke atas, itu sudah menjadi beban masing-masing. Ya, maka manusia diberikan fitrah itu kan. Ya, maka orang-orang yang mu'alaf itu yang kembali ke Islam gitu ya, kalau balik disebut welcome back to Islam. Bukan welcome to Islam, welcome back ya, karena Anda lahir dalam keadaan Islam gitu ya. Islam itu kan damai, tunduk ya, lurus, tidak mensekutukan Tuhan gitu ya. Itu konsep dasar Islam itu. Gitu ya. Jadi manusia yang dia masih hanif, masih bertauhid ya, mengakui kebenaran Allah cuma esa begitu ya, mengakui kebenaran akhlak Rasulullah dan seterusnya, itu sudah kalau para ulama itu standar udah Muslim dia gitu ya. Nah begitu. Nah setelah itu baru bicara syariat dan seterusnya. Jadi begitu lahir sudah Muslim. Dan banyak ulama juga mengatakan fitrah itu ya Islam tadi ya. Islam itu ya fitrah. Apa yang dalam Islam cocok dengan fitrah. Apa yang dalam fitrah pasti cocok dengan. Kalau nggak cocok berarti ada yang dol tuh. Ibaratnya baut sama mur ya. Kalau nggak cocok berarti fitrahnya udah nyimpang nih. Ya misalnya kita diminta untuk menjadi ayah dan ibu ya. Untuk tadi ku anfusikum alaikum naro. Hendaklah kalian jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka kan. Itu surat At-Tahrim 66 ayat 6. Itu kan perintah tuh. Perintah ayah bunda untuk ku anfusikum alaikum naro. Ya, kalau kita baca tafsirnya, itu yang dimaksud dengan ku anfusikum alaikum naro adalah hendaklah para ayah bunda adibuhum alimuhum. Mengadabkan keluarganya dan mengilmui keluarganya. Jadi perintah merawat fitrah, ya, menanamkan adab, memberikan ilmu itu kewajiban ayah bunda. Gitu ya. Kalau kita enggan, kita ogah, ya, kita malas, berarti kita sudah menyimpang dari fitrah tuh. Karena apa yang diperintahkan dalam kitabullah udah nggak cocok dengan fitrah kita nih, udah dol fitrahnya. Ya, mungkin karena orientasi kita nggak berpikir bahwa didik anak itu bagian dari iman gitu ya. Kita nggak berpikir bahwa menikah itu adalah melanjutkan perjuangan Islam, nggak berpikir begitu ya sudah. Maka fitrahnya sudah dol tuh. Jadi nggak merasa didik anak tuh penting. Udah titipin aja lah. Kirim ke pondok aja deh, nggak usah repot-repot misalnya gitu ya. Pondok itu penting, tapi nanti kita bahas, ada pertanyaan juga tentang pondok ya. Jadi itu pondok itu nanti tempat anak untuk mendapatkan lanjutan ilmu, advance knowledge itu pondok ya, atau lembaga lah gitu ya, advance knowledge.
Tapi ilmu dasar tentang apa? Tentang Allah, tentang Rasul, tentang Quran itu orang tua kewajibannya, gitu ya. Walaupun kita bukan ulama, tapi kita harus belajar menjadi orang tua. Jadi jangan main-main jadi orang tua, gitu ya. Gitu. Jadi misalnya gini, anak kita pengen jadi ulama, gitu ya, ulama Quran. Kita bukan ahli Quran nih, ya. Maka nitipkan anak nanti pada ulama Quran itu wajib nanti, gitu ya. Kalau sudah siap, titipkan pada ulama Quran. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Quran, ya, pada Allah, pada Rasulullah, pada kebaikan Islam, membuat anak jatuh cinta pada ilmu, pada ulama, gitu ya, beradab pada generasi sahabat dan seterusnya, membuat anak memahami hakikat-hakikat dalam kunci dalam Al-Quran, dalam Kitabullah, itu ayah bunda. Ya, lanjutannya baru dikirim ke ulama, gitu ya. Jadi advance knowledge itu baru ke ulama, ke lembaga, tapi basicnya nih ayah bunda nih, fitrah, adab, ilmu basic tuh ayah bunda. Makanya sering terjadi anak-anak dikirim ke pondok bermasalah. Kenapa? Karena fitrahnya belum tumbuh, sholatnya masih disuruh-suruh, sepakat nggak? Sama ayah bunda belum dekat, ya. Bahkan ada kasus LGBT juga di pondok, gitu ya, kena narkoba segala macam, bakatnya belum tumbuh, peragu, gampang dibully, gitu ya. Itu kan di rumah tuh, fitrah-fitrah itu. Ya, yang kedua, yang kedua adab ya. Nah adabnya ini sudah harus tumbuh nih kan tadi ya, menjadi kesadaran ya, siap untuk diperintah. Kebayang nggak kalau ngirim anak di rumah aja sholatnya disuruh-suruh ya, diperintah aja males gitu ya. Ilmu dasar tentang hakikat Allah, hakikat Quran, hakikat ilmu, hakikat fitrah belum paham. Kirim ke pondok, apa yang terjadi? Ya itu ibarat masukkan tepung roti yang belum ngembang ke oven, apa yang terjadi? Bantet gitu ya. Jadi bukan salah pondoknya nih, kalau ngirim anak ke pondok malah jadi kacau, itu salah yang ngirim gitu ya. Karena pondok itu advance knowledge ya. Banyak teman-teman saya ustaz-ustaz di pondok itu mengeluh, Pak Hari ya, yang dikirim ke kami anak-anak bermasalah Pak gitu. Kami ini tempat untuk mencetak ulama, tapi yang dikirim anak-anak bermasalah gitu ya. Kami cuci piring katanya. Nah itu jadi ya bunda tolong please ya, jangan bebankan pondok lembaga Islam untuk mengirim anak-anak bermasalah. Siapkan dengan sebaik-baiknya sebelum mengirim mereka ke pondok gitu ya, sebelum mereka untuk ditempa. Ya, jadi pondok itu tempat menempa. Maka saya sebenarnya lebih setuju mengirim anak ke pondok itu usia SMP, SMA ya, bukan usia SD gitu ya. Karena disiapkan dulu di rumah. Kalau semua diserahin ke pondok, kasihan pondok gitu ya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan cukup. Oke, terima kasih Pak Suemi. Silakan. Cukup ya? Ada tanggapan mungkin? Bu admin, speakernya belum dinyalain. Baik, cukup Ustadz. Boleh lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz? Ya, silakan. Pertanyaan dari Nurul Fitriah. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, apabila orang tua baru sadar pentingnya fitrah ketika anak telah berusia 4 tahun dan menyadari bahwa fitrah keimanan anak belum kokoh ketika memasuki usia belajar sholat. Setelah tazkiyatun nafs, bagaimana mengulang tahapannya Ustadz? Oke, jadi setiap fitrah yang terlewat itu jangan khawatir, bisa diulang prosesnya. Misalnya kan tadi umur 10 harus sholat nggak disuruh-suruh ya. Ini anak kita udah misalnya 12 tahun nih. Nah berarti kita bisa ulang prosesnya. Berarti kan dia belum ada kesadaran kan. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran apa? Tadi balik lagi bagaimana melihat kesalahan bekerja. Atau sekarang kebalik ya, anaknya misalnya sekarang telah berusia 4 tahun. Kalau 4 tahun sih masih muda nih. Kalau 4 tahun ini belum ada yang kelewat ya. Ini sebaiknya dibuat cinta dulu aja gitu ya, jangan terlalu memaksa untuk diajarkan sholat gitu ya, di recovery aja. Jadi saya khawatir nanti dia malah benci sholat. Banyak anak benci sholat karena kecepatan ngajarin sholat gitu ya. Jadi memerintahkan sholat nanti 7 tahun ke atas. Yang mesti dilakukan untuk sholat adalah mempesonakan sholat, mencontohkan, membersamai. Kebayang nggak? Kalau tiap subuh dia bangun dengan ceria gitu ya, disambut ayah bunda dengan pelukan, dengan ciuman, dengan sesuatu yang menyenangkan, misalnya segelas susu hangat gitu ya, atau apa yang menarik buat dia bangun lalu sholat berjamaah, walaupun dia mungkin 2 rakaat langsung tidur ya, atau 1 rakaat tidur lagi, itu oke kalau di bawah 7 ya. Yang penting ada kayak bulan Ramadan kemarin lah, mungkin dia ikut sahur ya, tapi habis sahur kemudian tidur lagi, it's okay. Yang penting girohnya, yang penting semangatnya, antusiasnya ya, karena antusias ini nggak main-main, ini bekal ya, bekal untuk kepatuhan. Nggak mungkin anak itu patuh kalau nggak ada cinta, sepakat nggak? Nah bangun dulu cintanya. Maka di bawah 7 tahun itu yang kaku-kaku, yang serem-serem dilewatin dulu tuh bunda gitu ya, ayah gitu ya. Jangan, termasuk kisah-kisah dalam Quran ya yang serem-serem misalnya dilewatin. Jangan ceritakan dulu, atau kisah perang gitu ya. Ini biar anak pemberani, sampaikan kisah peperangan.
Ya, bahkan para ulama meminta untuk menunda cerita tentang neraka yang serem-serem gitu ya. Adanya neraka boleh disampaikan gitu ya, bahwa ada neraka gitu ya buat orang yang tidak saleh gitu ya, tapi detailnya jangan. Ya nanti dia bilang Allah kejam ya, masa orang dijebloskan ke neraka disiksa gitu misalnya. Jadi di buat jutaan itu hindari kisah-kisah yang serem tentang agama, tentang neraka, akhir zaman gitu ya, dajjal, adukhon gitu ya. Perang akhir zaman ya, pokoknya yang mengerikan jangan. Kisah Nabi juga sebaiknya di skip gitu ya. Ada seorang anak di Sumatera itu di Padang ya mengatakan, Bunda aku nggak mau cerita Nabi lagi, kenapa? Karena Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Jadi yang gitu-gitu nggak usah diceritakan dulu gitu ya. Jadi kita harus memilih juga, walaupun sama-sama sumbernya dari Quran, tapi ada tahapan, sepakatnya ada tahapan-tahapan harus kita sampaikan, ada yang kita tahan dulu. Gitu ya, karena fitrahnya masih merekah gitu. Jadi saran saya, kalau sudah terlewat sih, kalau masih di bawah 7 tahun nggak ada masalah sih gitu ya. Yang penting kitanya taubat ya. Tadi tasya kan sebenarnya taubat kembali kan, kembali untuk kepada fitrahnya, jangan menggegas. Jangan ajarkan agama dengan tegang gitu ya. Ajarkan agama dengan rileks dan bahagia. Jadi imaji anak tentang agama itu keindahan gitu ya. Islam itu indah, Allah itu indah, Rasulullah itu indah, gitu ya. Quran itu indah gitu ya. Itu dulu. Jangan kalau lihat Quran, ya ikra lagi. Lihat Allah, ya ini pasti nanti saya dimarahin lagi nih. Nanti Allah dipakai buat takut-takutin. Ya seringkali itu orang tua tanpa sadar ya, karena pengen anaknya soleh, maka Allah dijadikan alat buat takut-takutin anak gitu. Ya anak misalnya nggak mau ngaji, nanti Allah marah loh gitu ya. Sampai anak main piring aja, nah jangan main piring nak, nanti Allah marah nak. Anak loncat-loncat, nah nanti Allah marah nak gitu. Jadi dalam imaji anak terekam Allah tuh maha pemarah gitu. Jangan dulu, Allah memang maha pengazab gitu ya, tapi nanti gitu ya, setelah, maka nama yang terbaik Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah Ar-Rahman Ar-Rahim dulu lah yang muncul di benak anak itu. Ya sampai nanti mereka betul-betul kuat, baru masuk yang lain-lain. Sepakat ya? Gitu. Jadi masih ada waktu kok Bu, nggak usah, saya pikir tadi udah di atas 10 tahun anaknya, kalau masih 4 tahun sih oke. Tapi dirubah aja polanya ya, jadi kalau tadi sholat mungkin dipaksa, sekarang bisa nggak tiap azan berkumandang, ibu bunda peluk anak bunda, bisikin kata-kata indah di kupingnya. Allahu Akbar, sini nak, bunda peluk nak, ya, bunda cinta sama kamu nak, ayah juga cinta nak, ya kamu disayang Allah ya nak, disayang sama Rasulullah gitu ya. Jadi kata-kata indah lah, dibisikin ke telinganya. Jadi yang terbayang di benaknya itu apa? Setiap azan itu pelukan bunda. Setiap azan itu bisikan bunda dengan kata-kata yang lembut dan halus gitu ya, yang begitu, sepakat kan? Gitu. Jadi silakan berkreasi untuk hal-hal demikian. Karena setiap imaji yang buruk akan melahirkan luka emosi, sepakat nggak? Setiap luka emosi akan melahirkan luka persepsi. Setiap luka persepsi akan melahirkan keburukan persikapan ketika dewasa kelak. Jadi kalau menemukan anak SD, SMP malas sholat, itu ada masalah di bawah 7 tahun. Pasti itu. Ya, entah tiap azan nyap-nyap, tiap azan dia ditempeleng gitu ya. Akhirnya mungkin dia sholat, tapi karena takut. Sepakat nggak? Karena tapi ketika dia bisa melawan, dia tinggalkan semua. Ya itu yang sering terjadi, saya lihat ya, banyak orang murtad dari Islam, karena saya lihat masa kecilnya itu terlalu keras didik agama. Ketika besar dia murtad gitu ya. Itu banyak saya temukan. Saya sering perhatikan ya beberapa tokoh-tokoh yang muslim, beberapa pendeta yang tadinya muslim, saya lacak masa kecilnya nyata memang keras didikannya. Ya, sehingga dia tidak rileks dalam beragama begitu ya. Sehingga akhirnya ketika besar mudah melepas dari ikatan agama. Oke, mudah-mudahan manfaat. Oke. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya Bunda Nurul ya. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin saya ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Mungkin dua pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Khairunisa. Ustadz, bagaimana cara memenuhi fitrah anak yang terlambat orang tua berikan di 5 tahun pertama? Oke, baik Bunda. Kalau 5 tahun pertama sih nggak ada kata terlambat ya, masih bisa direcover lah. Yang penting tidak traumatik ya. Yang penting tidak traumatik. Soalnya seringkali anak traumatik pada sholat, traumatik pada ikro. Ada seorang ibu di Jakarta Utara gitu ya, setiap ketemu saya menangis ibu ini. Jadi anak ceritanya begini, anaknya itu punya kemampuan menghafal dengan cepat gitu ya. Jadi waktu umur 2,5 tahun diperdengarkan ayat Quran, dia hafal. Jangan cepat gitu. Akhirnya sama ibu ini, dia tertantang ibu ini, akhirnya diberikan target-target. Sekarang anaknya umur 6 tahun ya, kemudian hafal 5 juz tapi benci Quran. Kebayang nggak? Nggak mau nyentuh Quran. Ya, nggak mau nyentuh Quran. Jadi kalau nyentuh Quran dia kayak bergidik begitu. Ya. Ibunya tuh kalau ketemu saya nangis. Saya bilang Bu recover aja pelan-pelan Bu ya, buat bangun kembali cintanya gitu ya. Jadi
Seringkali kita begitu kan, lihat anak itu punya potensi, kita jadi kayak orang obsesi gitu ya, jadi orang nafsu gitu ya. Tadi kaidahnya apa? Tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Semua ada waktunya gitu ya, semua ada sunatullahnya. Sepakat nggak? Ada saatnya menguatkan akar, ada saatnya menguatkan batang dan daun, ada saatnya berbuah. Sepakat nggak? Gitu ya, jangan ketika menguatkan akar kita suruh berbuah ya gitu. Jadi berantakan semuanya, gitu kan? Maka tadi mendidik anak seperti halnya kita menanam pohon ya, harus ada tahapannya. Nah kalau masih di bawah 7 tahun sepanjang nggak ada traumatik ya, itu sebenarnya iman tuh masih bisa diulang kok. Yang penting di bawah 7 tahun tadi mahabbah. Bangun dulu cintanya, cinta pada Allah, pada lingkungan, pada alam, banyak kan ya. Gitu ya, anak nanti mulai kritis itu mulai 7 ke atas biasanya. Walaupun ada anak-anak yang umur 5-6 udah mulai kritis ya. Nah itu sibukkan aja mereka dengan bagaimana indahnya ciptaan Allah. Ya, ada banyak cerita tentang ciptaan Allah kok, jangan khawatir. Gitu ya, kita bisa bisa kontekskan segala sesuatu tiap hari dengan Allah. Ya, ketika makan, nak ini dari mana? Dari Allah ya nak, syukur ya nak, gitu ya. Ada berapa ibu yang bikin namanya buku syukur ya. Jadi setiap syukur ditulis gitu ya. Ada ayah gitu ya, segala sesuatu dikontekskan dengan Allah gitu ya. Ayah dari mana ya? Ayah dari kantor, gini ayah boleh oleh. Tadi ketemu Allah di jalan gitu ya. Untuk kamu nih pesan buat kamu. Ayah betul ketemu Allah? Iya ketemu Allah ya. Tapi dalam jiwa ayah misalnya begitu. Jadi anak itu dia kan masih abstraktif dan imajinatif ya. Bisa terima nggak? Bisa terima dia. Gitu ya. Dia paham kok gitu. Karena fitrahnya ada kan. Fitrah mengenal Tuhan tuh ada. Jadi jangan khawatir, kan masih kecil. Anak-anak masih belum bisa abstrak. Enggak, justru anak-anak itu puncaknya imajinasi dan abstraksi di bawah 7 tahun. Gitu ya. Maka mereka nih sebenarnya masih bisa lihat jin kan. Karena masih alam bawah sadarnya masih terbuka lebar gitu ya. Maka inilah kesempatan kita untuk menumbuhkan keimanan sebenarnya di bawah 7 tahun ya. Ajak mereka lihat bintang-bintang semesta ya kalau malam gitu ya, atau kalau punya teropong di rumah ajak lihat bulan. Siapa yang ciptakan bulan? Allah ya, begitu dahsyat ya nak, bisa ada di langit, nggak ada talinya loh nak. Allah yang pegangin tuh nak, gitu ya. Anak-anak tuh terekam imajinya. Sepakat ya? Maka kalau sudah kokoh itu imannya di bawah 7 tahun, dia nggak akan mudah goyah. Ya, seperti ada kisah di Afghanistan itu ya, ketika masa pendudukan Soviet, anak-anak kecil itu dimurtadkan, diateiskan, itu nggak bisa. Jadi anak-anak itu nggak pernah bisa habis pikir kenapa nggak ada Tuhan tuh nggak bisa, nggak mungkin Pak katanya, mana mungkin nggak ada Tuhan. Jadi saking kokoh imannya itu ya, begitu dengan cara-cara sederhana, nggak harus rumit ya, nggak harus pakai metode-metode yang aneh, hal-hal yang sehari-hari aja, kontekskan dengan Allah dalam makan, minum gitu ya, dalam beraktivitas, dalam melihat tumbuhan, berkebun, kontekskan semua dengan Allah ya, dengan Rasulullah. Jadi cintanya tuh kokoh begitu ya, keyakinannya bahwa Allah tuh ada ya. Rasulullah itu betul-betul guru, nabi yang diutus untuk membuat kita bahagia begitu ya, untuk membuat semesta ini jadi damai dan seterusnya gitu ya. Itu perlu ditanamkan terus-menerus gitu ya, lewat cerita, lewat macam-macam. Oke, cukup ya? Gitu. Oke. Silakan. Hampir sama dengan pertanyaan tadi sebenarnya. Baik, alhamdulillah semoga terjawab ya Bunda Hoirenisa. Dan mungkin satu lagi ya Ustadz, satu pertanyaan ya, lagi. Enggak. Saya nggak kemana-mana kok. Di Indonesia Timur udah maghrib nih kayaknya. Ustadz Afwan mohon penjelasan lagi terkait fitrah perkembangan pri akil balik untuk mengokohkan dan menguji fitrah itu apakah bisa dengan menyekolahkan ke pondok atau memberi latihan-latihan seperti apa? Ya bisa. Pondok itu memang tempat menempa ya. Tapi nggak semua pondok ya. Ada juga pondok yang memanjakan sih. Pondok-pondok yang baru-baru muncul gitu ya. Itu saya lihat banyak memanjakan ya. Misalnya kayak hotel ya, ada laundry. Sebenarnya pondok yang benar itu dia harus menempa anak ya. Menempa anak bukan hanya self regulation ya. Kalau self regulation kan di rumah ya, barisin kamar, cuci piring itu di rumah. Kalau di pondok itu sudah mulai other development ya. Other development itu sudah ngembangin orang lain. Ya bagaimana mereka misalnya pondok-pondok zaman dulu kan terintegrasi dengan desa ya. Dengan masyarakat, gimana pondok itu bikin riset benih gitu ya. Memberdayakan masyarakat sekitar pondok begitu ya. Maka mereka ditempa dengan proyek-proyek. Ada proyek dakwah, proyek sosial, proyek perkebunan macam-macam begitu ya. Nah, saya jarang menemukan pondok-pondok yang begitu ya, yang mungkin bisa jadi rujukan Gontor misalnya. Nah, Gontor itu anak-anak ditempa tuh. Memang kalau anaknya nggak siap pada kabur itu, pada melarikan diri pulang ke rumah. Atau ada yang depresi juga ya, karena memang keras itu pondok ya. Di Gontor itu keras. Nah, kalau anak sampai kabur itu bukan salah pondoknya, itu salah yang ngirim ya. Yang ngirim belum biasanya kita nih anak-anak kita nih mungkin generasi anak mami kali ya. Pengen soleh gitu ya, tapi nggak kita tangguhkan gitu ya. Dan atau bisa juga kecepatan.
masih di bawah 7 tahun kita paksa supaya tangguh ya. Akhirnya mereka alih-alih tangguh jadi apa, pengecut gitu. Ya, jadi harus ada tahapan ya. Tahapan gitu. Jadi 0 sampai 6 penuh cinta, bangun cinta dengan semua aspek. 7-10 bangun kesadaran dengan banyak beraktivitas ya di alam ya di mana-mana biar dia melihat bagaimana kesalehan bekerja. Ya, bagaimana kebaikan itu bekerja, bagaimana keteraturan itu bekerja. Ya, karena mereka mulai diperintah sholat ya. Adab mulai diperintah sejak 7, semua adab. Nah, ketika adab diperintah termasuk sholat, maka kesadaran dibangun dengan cara mereka banyak eksplorasi, ya, banyak ekspedisi, ya, banyak napak tilas begitu. Sampai usia 10 nanti. 10 itu targetnya adalah self-regulation sama self-confidence. Ya, kalau dalam bahasa hadisnya, kalau nggak sholat dipukul, kamar dipisah. Kalau bahasa psikologinya, self-regulation sama self-confidence. Jadi kamar dipisah bukan sekedar dikeluarin dari kamar, bukan. Tapi kamar dipisah itu siap untuk dirantaukan, siap untuk dikirim ke pondok, siap untuk dikirim ke ulama, begitulah, kurang lebih ya. Kalau itu di usia 10 tahun. Kalau ada juga yang menyarankan sampai umur 15 sebaiknya masih ada ayah bunda, is okay, gitu ya. Tapi mungkin pondok terdekat. Gitu ya, kalau mau dipondokkan terdekat, karena anak sampai usia 15 masih butuh ayah bunda. Gitu ya. Tapi memang harus dikirim ke pondok yang mulai menempa gitu ya. Nah, ini kita kebanyakan kan anak mami nih, dulu kita mungkin hidupnya susah, ya sekarang kita makmur, nah, kita nggak pengen anak kita ngalami kesulitan gitu ya. Ada juga sebaliknya, dulu kita susah, sekarang anak kita mesti digejos dari kecil. Nah, ini sama-sama rusak dua-duanya nih. Gitu ya, yang satu kecepatan digejos gitu ya, yang satu dilalaikan ya, dibiarkan gitu ya, akhirnya nggak tumbuh atau dimanjakan begitu. Jadi semua ada tahapannya, ada tahap keras gitu, ada tahap lembut, ada tahap sedang, ada tahap keras gitu ya. Sama kayak Ramadan lah, ada marhamah, ada makfirah, ada itqu minanar gitu kan. Semua berlaku tuh, walaupun itu hadisnya lemah ya, tapi semua tahapan itu berlaku untuk everything, ya everything, termasuk pohon kan. Pohon itu kan ada tahap menyemai, sepakat nggak? Ada tahap merawat benih sampai menyemai keluar daun, sampai nanti memindahkan dari pot kecil ke tanah gitu kan, atau pot lebih besar. Nanti ada tahap lagi untuk memindahkan ke tanah yang lebih keras begitu ya. Semua ada tahapannya, gitu, termasuk juga dalam mendidik. Jadi saran saya, kalau mau kirim anak ke pondok tadi ya berkali-kali, itu sebaiknya sih SMP paling cepat ya. Kalau lebih bagus lagi setelah 15. Gitu ya. Nah, itu cari pondok yang menempa gitu ya, jangan pondok yang memanjakan. Gitu ya. Nah, tapi anaknya disiapkan dulu, nanti dikirim ke pondok malah kabur dari pondok. Banyak tuh anak-anak kabur dari pondok karena nggak tahan. Entah dibully gitu ya, entah ada anak yang kabur dari pondok karena setiap mandi belakangan karena pasti dibully. Jadi dia akhirnya kalau mandi kan antri ya, pasti terakhir. Karena terakhir mandi, maka dia terakhir masuk kelas. Akhirnya sering terlambat. Akhirnya sering dihukum. Akhirnya lama-lama nggak tahan juga. Tiap mandi dibully, tiap masuk sekolah, masuk kelas dihukum guru, ya nilainya jelek. Akhirnya jadi kacau tuh. Itu kenapa? Karena kalau anak dibully jangan nyalahin pembuli, nyalahin anak kita. Ya, anak kitanya nggak siap. Coba anak yang siap mana? Kalau anak siap nggak ada yang berani pembuli kan? Dia ngelawan itu. Ya, tapi anak yang peragu, yang banyak dimarahin waktu kecil, yang selalu dikendalikan, selalu disuapin, ya dia pasti jadi anak yang rentan. Sepakat nggak? Nah, mari sama-sama kita didik anak sesuai dengan tahapannya, gitu ya. Tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Awali dengan penuh cinta, gitu ya. Lalu kemudian banyak kesadaran. Jadi kalau 0 sampai 6 itu penuh cinta dengan banyak kisah, ya banyak contoh, banyak kebersamaan. Kalau 7-10 banyak kegiatan di alam. Di alam banyak bertemu orang, banyak lingkungan gitu ya. Sehingga anak-anak melihat bagaimana dunia bekerja. Sehingga mereka punya kesadaran dan siap untuk diperintah. Nah, gitu kan. Nanti 11 sampai 15 mulai ditempa. Ya, ditempa. Ini anak-anak ditempa akan bagus kalau dia kecintaan dan kesadarannya sudah tumbuh ya. Maka siap untuk ditempa. Adabnya sudah cukup ya, maka dia siap untuk ditempa. Nah, yang terjadi ditempa tapi belum siap. Tadi ibaratnya adonan roti belum mengembang masuk oven. Bantet gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, cukup. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ustadz, Allah. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk ayah bunda sakinah semuanya. Alhamdulillah.